Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Yun Che kembali ke klan Burning Heaven untuk menyelamatkan Xiao Lai yang ditahan di penjara klan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Snow Phoenix pergi lurus ke timur, dan setelah terbang sangat jauh ke kejauhan, tiba-tiba memancarkan teriakan meratap. Dengan sepasang sayap yang tidak bisa mengepak lagi apapun, itu jatuh lurus ke bawah, membawa Yun Che dan Xiao Lingxi bersama saat jatuh ke lembah tandus. Yun Che jatuh dari punggung Snow Phoenix dengan Xiao Lingxi di pelukannya, secara berurutan membalik beberapa kali di tanah, lalu jatuh ke tebing gunung. Dia duduk dengan susah payah, dan di sampingnya, kepala Snow Phoenix Beast terkulai ke tanah. Seluruh tubuhnya lemas dan bergetar tanpa henti, bahkan tangisan yang diucapkannya menjadi rengekan tak berdaya. Setelah seluruh 3000 km kecepatan penuh bergegas, itu telah mencapai batasnya sejak lama. Selanjutnya, ia menghadiri pertempuran besar dengan Yun Che, lalu juga telah membawanya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Phoenix Salju saat ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan dan umurnya. Yun Che berjalan, dengan lembut membelai bulu putih salju dan berkata dengan hati yang sakit, "Little Chen, kamu telah bekerja keras. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik." Snow Phoenix membuat teriakan kecil, berubah menjadi aliran cahaya putih, dan kembali ke segel yang dalam. Xiao Lingxi masih belum terbangun. Di bawah perlindungan Yun Che bahwa Yun Che telah memecah sebagian besar kekuatannya untuk, dia tidak dirugikan sedikit pun bahkan selama saat pertukaran dengan Fan Yijue, sementara Yun Che sendiri malah menderita cedera internal yang cukup besar. Dia masih memegang Xiao Lingxi, tidak mau melepaskan, dan setelah beberapa napas berat, dia mulai mengamati pemandangan sekitarnya. Tempat ini sepenuhnya tandus, tanahnya kering dan tumbuh-tumbuhan langka. Tidak ada jejak-jejak di daerah sekitarnya. Dengan sekilas, gunung-gunung pendek dan batu-batu bergerigi ada di mana-mana. Itu harus menjadi tanah sunyi yang tidak pernah diinjak orang untuk waktu yang lama. Tempat ini, jelas masih dalam Burning Heaven Valley. Dan membakar surga lembah, adalah wilayah milik klan surga pembakaran. Yun Che berpikir sebentar, dan tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, ia mengambil sesar naga, dan dengan berat menabrak dinding gunung di belakangnya. Sangat cepat, sebuah gua dengan kedalaman lebih dari 10 meter diledakkan. Dia memasuki gua membawa Xiao Lingxi, dan meletakkan Frozen Cloud Barrier yang memotong aura. Tempat paling berbahaya seringkali paling aman. Membakar orang-orang surga klan tidak akan berharap bahwa itu ketika menaiki Sky mendalam gunung, Yun Che bahkan tidak terbang keluar dari Burning Heaven Valley, dan sebaliknya hanya bersembunyi di dalam lembah seperti ini. Yun Che juga tidak ingin pergi terlalu jauh. Karena Xiao Lai masih dalam pembakaran surga klan. Ekspresi Xiao Lingxi yang tidak sadar itu terdengar damai, seperti bayi dalam tidur nyenyak. Ketika Yun Che dengan lembut menurunkannya, dia tampaknya telah menyadari dirinya meninggalkan pelukan Yun Che. Alisnya yang menawan sedikit merajut, bulu matanya dengan gelisah gemetar, dan ketakutan muncul dari ekspresinya. Yun Che buru-buru mengangkatnya sekali lagi, dan meremas erat tangannya. Semua kegelisahannya kembali tenang, dan sudut bibirnya bahkan telah membentuk sedikit senyum bahagia. Melihat Xiao Lingxi tepat di bawah hidungnya dan dalam pelukannya, Yun Che merasakan kepuasan yang mendalam, tetapi juga kesedihan mendalam. Dia ingin membawa mereka pergi setelah dia kembali ke rumah, ke tempat yang tidak akan pernah ada yang menindas mereka. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat melihat mereka, dia telah membiarkan mereka menghadapi kesulitan seperti itu, karena dia tidak melepaskan Xiao Lingxi lagi, dan hanya diam-diam duduk di sana memeluknya. Di satu sisi, dia menggunakan energinya sendiri yang mendalam dan perlahan-lahan memperbaiki lukanya, di sisi lain, dia menyihir jalan agung Sang Buddha, memulihkan luka internal dan eksternalnya sendiri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam suasana yang tenang dan hangat, dia dengan cepat selesai minum semangkuk kaldu. Tepat ketika Yun Che hendak mengisi mangkuk lagi, dia tiba-tiba berbalik dan gerakannya tiba-tiba stagnan. Kemudian, dia sedikit mengangkat alisnya. Xiao Lingxi merasa gugup ketika melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Sambil memegang lengannya dengan erat, dia bertanya dengan panik, "Little Che, ada apa?" Yun Che mengangkat jari telunjuknya, dan dengan ringan memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Segera, suara langkah kaki dua orang bisa terdengar semakin dekat dan lebih dekat dari luar gua, dan suara mereka juga menjadi lebih jelas. Menurut dugaan Grand Clan Master, Yun Che mungkin keturunan dari salah satu tanah suci, kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. "Hah? Apa yang kamu katakan? Apakah benar-benar mungkin dia bersembunyi di dalam Blue Fire City?" "Aku tidak yakin tentang itu." Namun, Yun Che telah menderita luka berat dan dia juga mengkonsumsi banyak kekuatan yang sangat besar, jadi dia pasti membutuhkan sejumlah besar pengisian ulang untuk mengisi ulang. Dan dalam wilayah 1000 mil, hanya kota Blue Fire yang memiliki persediaan sumber daya paling komprehensif.
karena persediaan dari tempat-tempat kecil lainnya akan sangat tidak memadai untuk seseorang dengan tingkat kekuatannya, ada kemungkinan besar dia bersembunyi di tempat ini. Grand Clan Master akan secara pribadi berangkat selama kita menentukan tempat persembunyiannya. Luka dan kekuatannya seharusnya belum pulih, jadi aku tidak berpikir dia akan dapat melarikan diri dari tangan Grand Clan Master. Suara langkah kaki mereka semakin dekat dan dekat. Aura kekuatan besar mereka tidak terlalu lemah. Salah satunya adalah pada tingkat kelima bumi realm mendalam, dan yang lainnya berada di tingkat keenam dari bumi mendalam realm, mirip dengan Yun Che. Kedua orang harus menjadi Hall Masters atau individu kelas instruktur dalam klan surga pembakaran. Dari mengomel mereka, Yun Che secara kasar mengerti tujuan mereka untuk melewati tempat ini. Kekuatan aura mereka yang mendalam memungkinkan Yun Che untuk benar-benar meredakan alisnya. Dia membalikkan wajahnya, dan berkata dengan senyum santai, tidak perlu khawatir. Mereka hanya dua tikus kecil yang cukup sial untuk datang ke tempat ini. Tonton aku ketika aku merawat mereka. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Yun Che melintas saat dia bergegas keluar dari pintu masuk gua dengan satu lompatan dan mendarat tepat di depan dua orang. Penampilannya yang tiba-tiba membuat mereka takut setengah mati yang sibuk mengobrol satu sama lain. Siapa itu? Keduanya bertanya, berteriak dengan dingin dengan cara yang sama. Namun, saat mereka menangkap pandangan wajah Yun Che, mata mereka terbuka lebar dan mereka menjadi lidah terikat. Bahkan dalam mimpi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan lari ke Yun Che di tempat ini. Kamu datang tepat pada waktunya. Yun Che tertawa dingin. Dia mengucapkan sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami oleh duo bahkan setelah mendengarnya sepenuhnya. Kamu, sebelum keduanya bisa menyelesaikan kalimat mereka, penglihatan mereka tiba-tiba kabur karena pukulan yang sangat berat, sangat kuat, dan dahsyat menghantam dada mereka. Bang! Keduanya hancur seperti jerami. Orang di sisi kanan bertemu dengan kematian yang kejam di tempat, dan yang di tingkat keenam dari bumi realm mendalam nyaris tidak bisa bernafas. Bagian atas tubuhnya bergetar, dan dia dengan kuat menatap dengan mata terbuka lebar saat Yun Che mendekat ke arahnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Yun Che mengulurkan lengannya, melepaskan handle mendalam. Ini langsung terbang dan menembus jalan menuju pikiran orang ini. Segera, semua kenangan milik guru kerajaan klan yang membakar surga ini mengalir ke dalam pikiran Yun Che dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kemampuan menakutkan yang disebut teknik pencarian jiwa di domain roh. Dengan teknik ini, seseorang dapat menyerang pikiran orang lain menggunakan kekuatan spiritual mereka, dan dengan paksa menjarah kenangan di dalam jiwa mereka. Nama orang ini adalah Fen Zizai, yang merupakan aula balai 70 kedua dari aula pembakaran surga klan. Seorang bawahan dari tetua ke-8, dia berusia 45 tahun, dan bentuk tubuhnya mirip dengan Yun Che. Lebih penting lagi, tingkat kekuatannya yang mendalam adalah sama dengan kekuatan yang mendalam Yun Che saat ini, karena ia juga berada di tingkat ke-6 bumi realm mendalam. Tujuan dari keluar pada tengah malam adalah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk diam-diam memasuki kota Blue Fire dan mencari tahu apakah Yun Che bersembunyi di kota Blue Fire. Ini benar-benar hadiah besar yang aku tidak harapkan untuk diterima. Yun Che mencibir saat dia menurunkan alisnya. Setelah mengamati bentuk wajah Fen Zizai ini secara detail, dia menanggalkan pakaian luar di tubuhnya dan melemparkannya ke dalam Sky Poison Pearl. Kemudian, dia dengan santai membuka lubang di tanah, menendang mayat dua orang di dalamnya, dan menguburnya. Yun Che keluar dari gua, dan setelah 7,5 menit, dia selesai menyembunyikan pintu masuk gua. Yun Che juga mengatur rambutnya, dan mengenakan cincin spasial Fen Zizai. Dia membawa tangannya di wajahnya, dan mulai membuat gerakan mengotori. Segera, wajahnya tampak persis sama dengan Fen Zizai. Kemudian dia menyesuaikan postur berjalannya, dan menyombongkan diri ke arah klan surga pembakaran. Saat itulah ketika sosok manusia datang ke tempat itu sementara berlari dengan kecepatan terburu-buru. Kedatangannya segera menarik perhatian murid Burning Heaven Clan yang menjaga gerbang, dan dia berkata dengan suara keras, "Siapa yang pergi ke sana?" "Ini aku." Kecepatan orang yang mendekati tempat itu melambat, dan dia menjawab dengan suara yang angkuh dan tegas. "Oh, jadi itu adalah guru balai 70 kedua. Maafkan aku atas ketidakpraktisan aku." Ketika murid yang menjaga gerbang melihat dengan jelas orang yang datang ke tempat itu, dia segera menyingkir ketika dia menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Seorang murid Burning Heaven Clan lainnya bertanya, "Guru balai 70 kedua, bukankah kamu baru saja pergi ke kota Blue Fire bersama guru balai 70 kedua? Bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat?" "Tentu saja, karena aku sudah memperoleh beberapa informasi penting, aku bergegas kembali untuk melaporkannya kepada yang lebih tua." Fen Zizai berkata dengan setengah terburu-buru dan setengah tidak sabar, "Pastikan untuk benar menjaga tempat ini. Sekte kami sedang dalam krisis sekarang, jadi kamu benar-benar tidak boleh membiarkan orang asing mendekati tempat ini." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru memasuki sekte, langsung menuju ke rumah Elder ke-8.
Meskipun sudah larut malam, ada banyak murid yang berpatroli di dalam klan surga pembakaran. Namun, tidak satupun dari mereka menduga bahwa orang yang melewati mereka hanya diam-diam menggantikan Fen Zizai. Tidak ada yang menghalangi atau menghalangi Yun Che sepanjang jalan, dan dia memasuki paviliun tempat tetua ke-8 tinggal. Ketika dia mengklaim bahwa dia memiliki beberapa informasi penting untuk dilaporkan, dia dapat melihat tetua ke-8, Fen Mochi, seperti yang dia inginkan. Fen Mochi belum tertidur. Melihat Fen Zizai, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Bukankah aku membuat kamu dan Zheng Zi menyelinap ke kota Blue Fire untuk mengambil keuntungan dari malam dan memeriksa apakah Yun Che telah melarikan diri ke tempat itu atau tidak? Jadi bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Juga, informasi penting apa yang ingin kamu laporkan?" Fen Zizai, dengan tergesa-gesa mengatakan, "Melaporkan ke Elder. Tidak perlu mencari tahu Blue Fire City lagi. Dalam perjalanan aku mengirim beberapa pepesan ke temanku yang tinggal di kota Blue Fire untuk menanyakan tentang Yun Che. Mereka mengatakan kepada aku bahwa itu kemarin sore, mereka melihat burung besar yang sepenuhnya berkulit salju dan luar biasa agung terbang melewati Blue Fire City, kemudian mendarat di sekitar bagian utara kota. Setelah itu, mereka tidak melihat burung besar itu terbang menjauh dari kota lagi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Yun Che saat ini bersembunyi di dalam kota Blue Fire." Jadi, seperti yang kami duga, Fen Mochi berdiri saat dia mengeluarkan suara, dan dia memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia hanya memandang rendah kita, klan Burning Heaven, ke tanah yang begitu berani di dalam kota Blue Fire. Dia pikir kita tidak akan berani mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Hah? Saat ini kami memiliki Grand Clan Master serta Grand Elder bersama kami. Aku akan melihat bagaimana dia masih mempertahankan sikap arogannya. Fen Zizai diam-diam mengejek, dan kemudian terus berbicara, "Elder, meskipun memang benar bahwa Yun Che bersembunyi di dalam kota Blue Fire, itu masih merupakan tempat yang besar, dan Yun Che pasti berhati-hati. Jadi aku pikir akan sangat sulit untuk menentukan tempat persembunyiannya. Aku membicarakannya dengan Zheng Zi dan dia terus melanjutkan menuju kota Blue Fire di depan aku." Murid ini bergegas kembali dengan kecepatan maksimal untuk meminta instruksi dari tetua tentang suatu masalah. "Apa itu?" Fen Mochi berkata sambil mengangkat alisnya. Fen Zizai dengan paksa menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, "Yun Che memiliki anggota keluarga yang ditahan di dalam lantai terendah dari penjara pembatas naga. Murid ini menginginkan sesuatu di tubuh orang ini, apapun akan baik-baik saja, seperti pakaian atau bahkan liontin. Lalu aku akan segera bergegas ke kota Blue Fire malam ini, dan menggantung benda itu di tempat yang mencolok. Mungkin itu bisa menarik Yun Che keluar dari persembunyiannya. Dan begitu dia telah memasuki garis pandang kami, maka kami dapat dengan mudah mengetahui keberadaan dan persembunyiannya. Ini hanya ide yang tidak berharga dari murid ini, dan aku ingin meminta Elder untuk instruksinya." "Oh?" Fen Mochi merendahkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah lama, dia perlahan-lahan mengatakan, "Cara semacam ini terlalu jelas, dan sangat sulit untuk membuat orang yang ditargetkan menjadi terpikat. Tapi dia masih muda, penuh semangat dan vitalitas, dan melakukan hal-hal yang sangat impulsif. Mungkin ini akan sangat efektif dalam kasusnya? Baiklah, ayo lakukan seperti yang kamu katakan." Namun, meskipun Yun Che saat ini terluka, kamu dan Zheng Zi benar-benar tidak mampu berurusan dengannya. Dia seharusnya cukup lelah dan tegas sekarang, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu tahu tempat dia tinggal, kamu harus segera mengirimkan pesan suara. "Ini adalah tablet perintah aku. Dengan tablet perintah ini kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari penjara penyendiri naga. Bersikaplah tergesa-gesa sekarang." Fen Mochi melemparkan Crimson tablet perintah di Yun Che, saat dia berkata acuh tak acuh. Tablet perintah ini adalah hal yang paling diinginkan Yun Che saat ini. Di bawah penyamarannya yang sempurna, dia berpikir tentang bagaimana segala sesuatu berjalan lebih lancar daripada yang dia bayangkan. Yun Che mengambil tablet perintah, dan pergi. Kemudian, dia langsung menuju ke penjara penyendiri naga. Dragon Confining Prison adalah penjara internal pembakaran surga klan. Murid-murid yang telah membuat kesalahan besar atau melakukan kejahatan serius dikurung di sana. Musuh-musuh pribadi klan Burning Heaven dan mereka yang melakukan sesuatu untuk menimbulkan kebencian klan juga dipenjarakan di dalam penjara. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang hanya memiliki kebebasan mereka dibatasi oleh klan Burning Heaven atau diam-diam disembunyikan di antara orang-orang yang dikurung di dalam penjara. Penjara Confining Naga ini adalah tempat yang penting. Kamu tidak diizinkan masuk tanpa izin. Saat Yun Che berada di dekat gerbang penjara penyanggah naga, seorang penjaga menghalangi jalannya sambil memperingatkan dengan suara keras. Yun Che mengeluarkan tablet perintah dan mengangkat kepalanya saat dia berkata, "Atas perintah tetua ke-8, aku akan pergi ke lantai 7 dari penjara penyendiri naga untuk mengambil sesuatu di tubuh tahanan." Mata penjaga melihat tablet perintah dan menganggukkan kepalanya. Kemudian,
dia secara pribadi memimpin jalan ke depan, tolong ikuti aku. Mengandalkan tablet perintah Fen Mochi, Yun Che melangkah ke dalam penjara penyendiri naga tanpa rasa takut dan bahaya, seperti yang dia inginkan. Meskipun dia memiliki tablet komando, 4 penjaga pedang masih bersama dengannya, berjalan dekat sebelum dan di belakangnya segera setelah dia memasuki penjara. Tepat ketika dia tiba di lantai 7, Yun Che melihat Xiao Lai pada pandangan pertama. Karena dia dikurung di dalam sel penjara yang berada tepat di depan gerbang penjara lantai 7. Xiao Lai bersandar di sudut penjara penyendiri naga. Wajahnya tipis dan kulitnya kuyu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kepanikan atau perjuangan. Sehubungan dengan kedatangan seseorang, dia tidak memiliki reaksi sedikit pun, seolah dia sudah benar-benar tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Sebagai seorang yang bukan dari kota kecil yang dibawa ke ruang bawah tanah klan Burning Heaven, siapapun akan tahu bagaimana akhirnya dia akan berakhir. Aura Xiao Lai sangat lemah, dan dibarengi dengan luka-lukanya yang kecil. Namun, tidak ada bekas luka di tubuhnya, yang memungkinkan Yun Che untuk menarik nafas lega. Murid yang menjaga penjara melangkah maju, membuka pintu penjara yang berat, dan kemudian berkata dengan kaku, "Masuklah, ingat untuk cepat." Tidak perlu, mata Yun Che menjadi dingin. Sebelum 4 murid penjaga penjara memiliki waktu untuk bereaksi, sesar naga sudah ada di tangannya, dan langsung menyapu sekali. "Kamu, Bang!" Permukaan seluruh penjara naga menyela sedikit gemetar karena 4 penjaga-penjaga murid langsung dikirim terbang dengan keras. Telah diserang secara langsung oleh Dragon Vault, hasil mereka tidak diragukan lagi akan menjadi kematian instan. Sebelum mereka mati, mata mereka telah melebar, mencerminkan sesar naga yang mengerikan itu. Perubahan mendadak ini segera menyebabkan lantai 7 dari penjara penyanggah naga menjadi kacau. Semua orang yang terkunci di dalam penjara melemparkan diri ke depan, dan tidak diketahui apakah mereka melolong jeritan kegembiraan atau ketakutan. Itu juga saat ini yang mematikan masih Xiao Lai mengangkat kepalanya. Yun Che mengambil langkah besar ke depan, meraih lengan Xiao Lai dengan satu tangan saat dia berteriak secara emosional, "Kakek, ini aku, itu Chair." Saat dia mengatakan itu, Yun Che dengan lembut mengusap wajahnya, dan wajahnya segera muncul dalam garis pandang Xiao Lai. Mata suram Xiao Lai tiba-tiba meledak dengan cahaya. Dia meraih lengan Yun Che saat seluruh tubuhnya bergetar karena emosi. "Chair, kamu. Yun Che berkata dengan ekspresi tegas, "Kakek, sudah beberapa saat sejak kita bertemu, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Kita harus meninggalkan ini tempat pertama. Jangan khawatir kakek, kita pasti akan melarikan diri. Bibi kecil sudah menunggu kami di tempat yang aman." Xiao Lai tetap menatap Yun Che, dan memiliki jutaan emosi dan kata-kata untuk diucapkan. Saat dia melihat ekspresi Yun Che, dia merasakan aura yang setebal gunung, tak terbatas seperti laut, yang aneh namun tak terbandingkan familiar. Dia mengangguk-anggukan kepalanya. Oke. Apa yang terjadi?" Teriakan keras terdengar dari atas, disertai dengan suara langkah kaki yang mendekat. Yun Che mengangkat Xiao Lai, memegang erat tubuhnya dan berkata dengan lembut, "Kakek, kami akan pergi sekarang." "Hah?" Yun Che dengan keras menarik napas dalam-dalam dan berteriak rendah. Diikuti oleh suara nyaring naga yang keras dan jelas, Dragon Vault pecah ke atas. "Ledakan! Ledakan! 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 Ledakan!" Sebuah suara yang sangat besar, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, bergema melalui seluruh klan surga pembakaran, membuat klan surga pembakaran yang semula sepi penuh dengan teriakan ketakutan saat teriakan bermunculan dari setiap sudut malam. Hanya dalam satu serangan dari Yun Che, seluruh penjara penyanggah naga bertingkat 7 telah langsung ditembus. Yun Che tiba-tiba menangis sambil membawa Xiao Lai, langsung naik lebih dari ketinggian 66 meter, kembali ke permukaan tanah klan Burning Heaven. Lahan terbuka yang tiba-tiba meledak secara alami menarik setiap pandangan di sekitarnya, tetapi ketika murid-murid Burning Heaven terdekat dengan jelas melihat siapa yang mendarat, wajah mereka langsung berubah menjadi teror tanpa akhir. Yun Che! Segel yang dalam di belakang tangan Yun Che memancarkan sinar cahaya, dan Snow Phoenix Beast muncul di sampingnya di tengah teriakan panjangnya. Dia dengan cepat mendorong Xiao Lai ke punggung Snow Phoenix dan berkata dengan tenang, "Kakek, biarkan Chen kecil membawa kamu pergi lebih dulu. Ini akan membawamu ke tempat bibi kecil. Aku akan tinggal untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Tenanglah, dalam waktu paling lama 4 jam, aku akan kembali dan bertemu dengan kalian berdua. Little Chen, cepat pergi." Sebelum kata-kata cemas Xiao Lai benar-benar meninggalkan mulutnya, Snow Phoenix dengan cepat pergi bersama angin di tengah teriakan burung yang panjang. Seperti bintang jatuh putih salju di bawah Engelapit, itu menghilang dari garis pandangnya dalam sekejap mata. Yun Che belum mendengar kata-kata Xiao Lai nanti, tapi dia tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Lai. Saat ia menyaksikan Phoenix salju terbang ke kejauhan, Yun Che tersenyum riang. Begitu dia membalikkan wajahnya langsung menjadi dingin.
Dengan kecepatan Snow Phoenix, bahkan Master Clan dari klan Burning Heaven mungkin tidak bisa mengejar mereka. Namun saat ini, Phoenix Salju didukung oleh kekuatan obat, dan pada dasarnya tidak dapat mempertahankan kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Menambah fakta bahwa lokasi Xiao Lingxi saat ini tidak terlalu jauh dari klan Burning Heaven, ia benar-benar tidak bisa bepergian bersama Xiao Lai. Jika dia melakukannya, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan terkejar, dan tempat persembunyian akan ditemukan. Setelah aman menyelamatkan Xiao Lingxi dan Xiao Lai keluar dari pembakaran surga klan, Yun Che akhirnya merasa nyaman. Tapi baginya, situasi di tangan jelas belum berakhir. Karena sekarang adalah saat dia akan secara resmi meminta pembayaran dari pembakaran surga klan. Dragon Vault dengan keras menabrak tanah dengan keras, dan lebih dari 10 garis retakan dengan cepat menyebar keluar dari bawah kakinya. Mereka meluas sampai ke kaki para murid klan Burning Heaven, membuat mereka buru-buru mundur dalam ketakutan. Melihat murid-murid klan Burning Heaven tersebut, dia tertawa liar dan berkata, "Itu benar. Grandaddy Yun, kamu di sini lagi. Aku, Yun Che, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dalam 1 bulan, aku akan menyerang klan Burning Heaven kamu dari benua langit mendalam, selamanya." Suara Yun Che sangat memekakkan telinga, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh perkemahan klan Burning Heaven 3. Di tengah tawanya yang liar, Yun Che menarik naga Vault, berbalik, dan dengan cepat melarikan diri ke arah selatan, sosoknya dengan cepat menghilang ke tirai malam. Tidak lama kemudian, seperti guntur petir yang tiba-tiba, sebuah bunyi dapat terdengar dari langit, Devil's Spawn. Malam ini, pria tua ini akan membuatmu menghilang selamanya. Menurut kamu kemana kamu akan pergi? Suara ini bahkan lebih memekakkan telinga dari Yun Che. Pada saat yang sama, itu bercampur dengan amarah yang dalam, itu jelas bahwa itu telah benar-benar marah dengan kata-kata Yun Che. Sebelum suara itu bahkan mendarat, 2 sosok hitam datang dari langit, segera mengejar ke arah Yun Che telah melarikan diri dengan kecepatan mengerikan. Di antara 2 sosok hitam ini, satu adalah En Guru Agung klan Guru Yijue, lainnya adalah Grand Elder Fen Zia. Sangat cepat, Fen Duanhun dan sekelompok sesepuh bergegas ke tempat kejadian. Melihat kekacauan di atas penjara penyanggah naga, mereka semua menghirup udara dingin. "Klan Master, haruskah kami mendukung Grand Clan Master?" Fen Moji bertanya. "Tidak perlu." Fen Duanhun mengangkat tangannya, "Dengan kekuatan ayahku dan Grand Elder, mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Dia baru saja mengalami luka serius kemarin dan membuang banyak kekuatannya. Aku tidak berharap dia akan berani masuk lagi. Kali ini, dengan kekuatan gabungan dari ayah dan Grand Elder, mustahil baginya untuk melarikan diri bahkan jika kau memberinya sayap." Tidak lama setelah Yun Che berlari keluar dari pembakaran surga klan, 2 garis aura yang sangat kuat langsung mengejarnya. Dia menatap kosong untuk sesaat, dan kemudian mencibir. Dia tidak pernah menduga bahwa itu akan benar-benar menjadi kentut tua pembunuh surga klan yang menolak untuk mati yang mengejarnya bersama. Itu hanya 3 coretan siluet manusia, 1 di depan, dan 2 di belakang, berkelana sepanjang malam yang gelap. 2 garis aura di atasnya dengan kuat mengunci ke Yun Che. Ketika mereka melanjutkan pengejaran mereka, keduanya semakin terkejut. Mereka telah jelas melihat bahwa Yun Che telah terluka kemarin. Waktu antara mendapatkan cedera dan sekarang hanya 1,5 hari. Dia benar-benar telah pulih sedemikian rupa, bahwa itu dia mampu membuat mereka terus mengejarnya selama ini. Tanpa disadari, 30 atau 40 kilometer melewatinya di bawah kaki mereka. Jarak antara 2 kaisar agung yang luar biasa dan Yun Che masih belum 1 meter jauhnya dari jarak 100 meter awal. Dan saat ini, Yun Che yang berada di depan mereka akhirnya tiba di hutan yang dalam. "Devil's Spawn, karena apa yang kau lakukan pada klan surga pembakaran, malam ini, aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi 10.000 keping. Bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi, jangan berpikir untuk melarikan diri dari tangan orang tua ini." Fen Yijue dengan marah meraung ketika jarak antara dia dan Yun Che semakin dekat. "Hanya dengan kamu bahkan tidak layak." Yun Che tiba-tiba berbalik di tengah dashboardnya yang liar. Dengan naga Vault di tangan, suara lolongan itu disertai oleh siluet serigala datang dari belakangnya. Sky Wolf Slash menabrak 2 orang di udara. Siluet serigala melambung ke langit, dan kekuatan yang sangat tirani sangat mengubah kedua ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Tidak berani menerima serangan bersama-sama, mereka malah secara bersamaan melintas di langit, dengan cepat membelah menjadi 2 arah yang berbeda untuk menghindarinya. Siluet Skywolf hampir melewatinya, langsung menyebabkan semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Sensasi menakutkan semacam ini membuat mereka menyadari bahwa jika mereka langsung terkena siluet serigala itu, bahkan jika itu mereka masih akan menderita luka serius. Orang yang panik menghindari mereka mengeksekusi dengan seluruh kekuatan mereka memungkinkan sedetik jeda untuk muncul dalam penguncian kuat aura Yun Che mereka. Merebut kesempatan ini, Yun Che bergegas ke hutan di depan dengan kecepatan yang mungkin, langsung ke arah selatan. "Kamu masih memiliki hayalan melarikan diri dari dalam genggaman kami?
Kedua orang secara bersamaan mengunci ke aura Yun Che dan segera mulai mengejar lagi. Dengan kecepatan yang lebih cepat daripada angin kencang, sosok kedua orang itu dengan cepat dan sepenuhnya menghilang ke kegelapan. Dan pada saat itulah sosok Yun Che dengan santai keluar dari tepi paling luar hutan. Dia mengejek di balik lapisan tipis dari Frozen Cloud Wall yang menyelimuti dirinya saat dia melihat ke arah di mana dua kaisar agung mendalam telah pergi. Itu benar, apa yang Fan Yijue dan Fan Zia kejar, hanyalah profound yang mendalam. Dengan Frozen Cloud Wall masih diaktifkan, Yun Che berbalik ke arah Burning Heaven Clan. Ketika jarak antara ketiganya semakin jauh, kecepatan Yun Che menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah ada jarak yang cukup aman di antara mereka, dia membatalkan Frozen Cloud Wall dan berlari lurus untuk klan Burning Heaven dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah itu, ladang dan bidang api melambung dari jarak jauh. Di dalam hutan gelap, Fan Yijue dan Fan Zia, yang telah kehilangan aura Yun Che menggunakan metode khusus untuk memaksa tersembunyi Yun Che keluar. Mereka mulai membakar hutan. Tidak akan pernah mereka percaya bahwa Yun Che akan keluar dari kunci aura mereka, juga tidak akan percaya bahwa Yun Che, yang aura baru saja menghilang, sebenarnya sudah lebih dari 500 km dari mereka sejak lama. Setelah Grand Clan Master dan Grand Elder secara pribadi mengambil alih, semua orang di klan Burning Heaven berpikir bahwa kematian Yun Che tidak bisa dihindari. Apa yang mereka lihat bukan Grand Clan Master dan Grand Elder menangkap Yun Che, tetapi hanya Yun Che. Yun Che. Tapi begitu pedang Yun Che mengguncang tanah dan muncul di dalam klan Burning Heaven, seolah-olah semua orang telah melihat roh jahat dari neraka yang membuat mereka ketakutan sampai ke titik di mana jiwa mereka telah terbang menjauh. Fan Moji berteriak, "Di mana Grand Clan Master dan Grand Elder? Kenapa hanya kamu?" "Oh, kamu sedang berbicara tentang dua orang bodoh itu?" Yun Che mengejek sambil mencibir, "Aku tidak tahu hutan mana yang mereka mainkan dengan api. Mereka suka bermain dengan api, tapi aku suka membunuh anjing." Ekspresi dan suara Yun Che segera menjadi gelap yang tak terbandingkan. Ditemani oleh teriakan naga liar, Dragonfall tiba-tiba mengayun. "Hentikan dia!" Fan Duanhun meraung. Fan Duanhun sudah mengalami teror Yun Che kemarin, dan dia hanya merasakan ketakutan yang dalam dan takut terhadap Yun Che. Melihat bahwa Yun Che benar-benar melarikan diri dari Fan Yijue dan Fan Zia, dan menyerang langsung ke klan Burning Heaven, jantungnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia hanya bisa berdoa bahwa cedera Yun Che kemarin belum banyak pulih. Tapi apa yang membuatnya kehilangan harapan, adalah bahwa di bawah serangan Yun Che, badai mengerikan yang datang dari pedang berat itu langsung terbang ke arah 5 orang tua. Kekuatannya tidak kurang kuat dari kemarin, dan dia tidak menunjukkan sedikitpun keadaan yang terluka atau lemah. "Ayah, kamu di mana?" Yun Che telah menyerang klan sekali lagi. Fan Duanhun memegang giok transmisi suara dan menggunakan teriakan paling keras yang bisa dia kumpulkan saat mundur ke belakang. Tepat ketika dia selesai berteriak, sebelum dia bahkan menerima respon Fan Yijue, aura kematian tiba-tiba menjulang ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan dengan terkejut melihat bahwa jarak antara dia dan pedang berat Yun Che tidak kurang dari 15 meter. "Jangan ganggu klan master kami." Suara raungan bergema seperti tepukan guntur ketika lebih dari selusin naga berapi tebal menyerang Yun Che dari berbagai arah, dan meledak saat mereka menyentuh tubuhnya. Namun, api yang sangat kuat yang datang dari para ahli mendalam Sky hanya terhenti Yun Che untuk sesaat, tidak melukainya sama sekali. Yun Che memotong api, dan bahkan tanpa melihat ke depan, mengayunkan Overlord S Fury yang ditemani oleh teriakan naga gemetar jiwa. Ledakan! Di bawah kekuatan dan penindasan senjata mutlak yang mendalam, 4 tingkat mendalam bumi membakar surga Blades semua hancur menjadi 4 bagian. 4 orang tua surga pembakaran juga semua terbang mundur sementara muntah darah, mendarat lebih dari 30 meter, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Surga menyala api yang terbakar. Sebuah long blade yang diselimuti oleh api ungu yang menyala-nyala tiba-tiba memangkas ke depan dari belakang Yun Che. Yun Che tidak menggerakkan tubuhnya, seolah dia tidak mendeteksi serangan itu. Sama seperti hampir setengah kaki dari kepalanya, secepat kilat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih tubuh Burning Heaven Blade. Sebuah suara yang sangat menegangkan di telinga menggema, bersama dengan runtuhnya langsung dari api ungu di tubuh Burning Heaven Blade. Mulut yang tua yang telah meluncurkan serangan menyelinap di Yun Che menganga terbuka, karena kedua bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dengan flip telapak tangan Yun Che, setengah dari pisau di tangan Yun Che terbang keluar, menembus tubuh Elder Surga Pembakaran, dengan kuat memaku dia ke tanah. Bruder ke-19. "Ahahaha! Yun Che, aku akan membunuhmu." Saat dia melihat sesepuh tertusuk oleh Burning Heaven Blade miliknya, mata Fan Moji menjadi merah. Ketakutannya sebelumnya telah benar-benar menjadi kegilaan saat dia membuang Blade Surga Pembakarannya, menyerang Yun Che dengan hanya cakar darah merah besar yang mengarah ke dada Yun Che. HMPH, melebih-lebihkan diri sendiri. Begitu cakar darah menyerang ujung Dragonfall, pada saat itu, cakar darah, yang berisi Sky mendalam mungkin, hancur.
Patahan naga ringan berayun, bertemu dengan si pembunuh Fen Moji. Cepatlah dan hindari Elder kedua. Sadar akan teror di balik pedang berat Yun Che, para tetua dan Masters Pavilion semuanya berteriak ketakutan. Bang! Dragon Vault dengan keras menabrak dada Fen Moji, dan rekahan lebih dari selusin dada secara khas bergema melalui telinga semua orang. Fen Moji terbang keluar seperti layang-layang dengan tali patah, menyemprotkan kabut berdarah yang memenuhi langit. Dia jatuh ke tanah dengan organ-organ dalamnya yang sudah hancur, dan tidak lagi bersuara. Setelah kematian Elder Agung Fen Moli, Elder kedua Fen Moji juga mati secara tragis di bawah pedang Yun Che. Elder kedua. Bintang, menyengat, setan, lotus. Yun Che melompat tinggi, dan lotus api Phoenix terbesar yang pernah dia lepaskan sampai titik ini, langsung bersemi di udara. Warna merah menyala terus-menerus berkembang, menyebar lebih dari 300 meter. Api merah seluruhnya menutupi semuanya di dalam area 300 meter. Lari cepat. Teratai api di langit memancarkan suhu yang sangat tinggi, sangat mengubah kerumunan semua orang yang telah bermain api sejak lahir. Para tetua dan tuan pavilion yang lebih cepat bereaksi bahkan tidak perlu repot-repot untuk berpikir saat mereka membangun penghalang pertahanan yang paling kuat di sekitar seluruh tubuh mereka dan mati-matian mencoba melarikan diri di luar wilayah 300 meter. Star Scorching Demon Lotus berkembang menjadi yang terbesar, dan jika seseorang melihatnya dari jauh, mereka akan melihat teratai api yang benar-benar merah dan tak terlukiskan yang memancar di udara. Begitu teratai api ini jatuh, lautan api langsung terbentuk, dengan liar menelan dan membakar segala sesuatu yang terlihat. Suhu pemanggangan hampir seketika meluas ke seluruh klan surga pembakaran, membuat seluruh klan surga pembakaran merasa seolah-olah mereka saat ini sedang dipanggang hidup-hidup oleh api neraka. Di bawah api Phoenix, para murid klan Burning Heaven yang tidak melarikan diri pada waktunya langsung terbakar menjadi arang, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis dengan menyedihkan. Fen Yijue dan Fen Zia yang masih 15 km jauhnya dengan jelas melihat langit di atas membakar surga klan menjadi bidang merah. Keduanya melolong secara bersamaan, kecepatan mereka meningkat hingga batas maksimum mereka saat mereka dengan gagah berlari. Yun Che tidak pernah berencana untuk tinggal di membakar surga klan lama. Itu bukan karena ia takut Fen Yijue dan Fen Zia, melainkan karena kakek dan bibi kecilnya masih tergantung di hatinya. Jika dia bertemu Fen Yijue dan Fen Zia pada saat yang sama, melarikan diri pasti tidak akan sesederhana itu. Yun Che terbang keluar dari pusat lotus api, mencari melalui kenangan Fen Zizai, dan langsung menuju tinggal Fen Juecheng. Bang! Tembok kota Destroy S Pavilion hancur terbuka dalam satu serangan. Hanya dalam satu pandangan, Yun Che melihat wajah Fen Juecheng yang benar-benar tidak berwarna. Fen Juecheng menghabiskan seluruh hari gemetar ketakutan, karena ia jelas tahu bahwa orang pertama yang ingin dibunuh Yun Che adalah dia. Semua kebencian antara Yun Che dan pembakaran surga klan akhirnya telah melahirkan karena dia, dan bahkan Fen Yijue juga marah padanya. Pada saat ini, dia sendiri sudah benar-benar menyesali sehingga ususnya hampir tersentak. Sekarang dia melihat wajah Yun Che tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk. Yun Che, kamu. Sama seperti Fen Juecheng meludahkan 3 kata keluar, dia sudah diraih oleh kerah oleh Yun Che, seperti ayam yang dibesarkan akan dibantai. Sesar naga menghilang di tangan Yun Che. Tubuh Yun Che berkedip, menuju lurus ke utara, dan dengan cepat menghilang di malam hari. Di belakangnya, datang teriakan panik dari Tuan Muda. Pada saat Fen Yijue dan Fen Zia telah kembali ke klan Burning Heaven, itu sudah kacau di luar sebagian api Phoenix masih berkecamuk dalam pembakaran. Ini adalah kobaran api dengan atribut Phoenix, bahkan jika para tetua surga pembakaran yang memiliki atribut seni api yang kuat, masih sangat sulit bagi mereka untuk menekan api Phoenix ke titik di mana itu bisa dipadamkan. Yun Che telah lama menghilang tanpa bekas, dan bahkan membawa tuan muda Fen Juecheng bersamanya. Fen Yijue gemetar seluruh dan dia hampir meludahkan seteguk darah tua. Raungan jahatnya bergema di seluruh lembah surga pembakaran. Yun Che, selama aku, Fen Yijue masih hidup, aku bersumpah akan mengubah tulangmu menjadi debu. Tepat pada saat ini, Fear Zephyr Bird saat ini sedang terbang di atas kota Bluefire. Di atas Fear Zephyr Bird, seorang pemuda yang tampak cemas yang tampak sekitar 17 atau 18 tahun. Kedamaian kota Bluefire mengejutkan pemuda ini. Dia berhenti di udara, merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba menampar kepalanya sendiri sementara soliloquy. Oh benar. Aku baru ingat bahwa aku memiliki jejak transmisi bicaranya. Pemuda itu segera mengeluarkan giok transmisi suara dan jimat transmisi suara. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati, Bos, ini Little Jie. Aku baru saja tiba di wilayah kota Bluefire. Pada dasarnya aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan klan Surging Heaven 2 hari terakhir. Apakah ada yang bisa aku bantu? Jurus transmisi suara perlahan menghilang dan setelah beberapa saat, penerimaan formasi muncul. Suara Yun Che ditularkan, di mana kamu?
Ling Jie sangat terkejut setelah menerima balasan, dan dengan tergesa-gesa terdengar suara, aku berada tepat di atas kota Blue Fire. Di mana kamu? Aku akan mencarimu. Suara Yun Chei dengan cepat menular, sekitar 10 km di selatan kota Blue Fire. Setelah kamu berada dalam jangkauan, aku akan pergi mencari kamu. Aku memang memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kamu. Aku akan segera ke sana. Ling Jie menyingkirkan giok transmisi suaranya dan dengan cepat mendesak Fierce Zephyr Bird untuk terbang cepat ke arah selatan. Sebelum langit cerah, Yun Chei sudah berjalan keluar dari lembah surga pembakaran dengan Xiao Lai dan Xiao Lingxi dan secara bertahap mendekati kota Blue Fire. Pada saat inilah dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ling Jie. Fierce Zephyr Bird langsung dengan cepat menukik ke bawah, dan bahkan tanpa mendekati, Ling Jie sudah melompat dengan tidak sabar. Dengan gagahnya berlari ke depan Yun Chei, dia berkata dengan cemas, "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Lingxi di samping Yun Chei, serta Xiao Lai yang tidak terlalu jauh, dia menatap kosong untuk sedikit, lalu berkata dengan terkejut dan gembira, "Kedua orang ini adalah anggota keluarga kamu yang diculik oleh klan Burning Heaven? Kamu menyelamatkan mereka berdua. Itu hebat? Seperti yang diharapkan bos, untuk benar-benar melakukannya dengan sangat cepat." Yun Chei mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa urgensi dan kekhawatiran pada wajah Ling Jie semuanya berasal dari hatinya, dan tidak dipalsukan sedikit pun. Hatinya juga penuh kehangatan, "Ini kakekku, ini bibi kecilku. Dia adalah adik kecilku, tuan muda villa kedua dari surgawi pedang villa, Ling Jie." Ling Jie buru-buru melangkah maju dan berkata, "Hai kakek Xiao, hai bibi kecil, junior ini adalah Ling Jie, jangan sungkan untuk memanggilku Jie kecil." Melihat bahwa umur Xiao Lingxi hampir sama dengan miliknya sendiri, Little Bibi, yang diucapkan dari Ling Jie sangat canggung dan malu-malu. Dan identitasnya sebagai Master Villa Muda Surgawi Pedang Villa, di sisi lain, telah mengejutkan Xiao Lai dan Xiao Lingxi sangat mencengangkan. Xiao Lai tertawa lembut karena keheranan dan pujian terungkap di matanya. Xiao Lingxi membalas dengan agak sopan. "Yang Villa? Master Ling, selamatkan aku, selamatkan aku." Saat Ling Jie hendak berbicara, suara kering dan serak tiba-tiba datang. Hanya setelah menelusuri suara itu, Ling Jie memperhatikan bahwa ada seseorang yang tergeletak di semak-semak layu di sisi kanannya. Tatapannya lemah, wajahnya tidak memiliki tanda-tanda warna, pakaian dan rambutnya sangat berantakan, anggota tubuhnya sedikit gemetar. Dan sudah tidak ada kehadiran energi yang mendalam sama sekali di tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa pembuluh darahnya hancur. Fan Juecheng. Ketika dia melihat wajah orang ini dengan jelas, Ling Jie berteriak kaget. Dia melirik Yun Chei, karena hatinya dipenuhi dengan keheranan. Pada dirinya sendiri, tidak hanya dia menyelamatkan dua anggota keluarga dari tangan Burning Surga Clan, dia juga melawan diculik Fan Juecheng. Bahkan jika seseorang harus melihat melalui seluruh Blue Wind, seberapa sedikit yang bisa mencapai ini? Selamatkan aku? Selamatkan aku. Melihat bahwa Ling Jie mengenalinya, sedikit harapan terlintas di mata Fan Juecheng. Dia memohon, 4 sekte utama kami, memiliki nafas dan ranting yang sama. Klan Surga Pembakaran dan Surgawi Pedangku selalu intim. Kumohon, kau harus, selamatkan aku. Selamatkan aku. Fan Juecheng takut mati, sangat takut mati. Dia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya, memiliki identitas dan latar belakang keluarga jauh lebih unggul dari pangeran, telah tumbuh dalam kemuliaan, dan dicari oleh semua orang untuk seluruh hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari yang menyedihkan seperti itu akan datang kepadanya. Ini. Ling Jie menekan ujung hidungnya, dan berkata dengan ekspresi minta maaf, "Yun Chei adalah bos aku, tetapi kamu dan aku, sepertinya tidak terlalu familiar. Bagi aku untuk menyelamatkan kamu dari tangan bos, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, tampaknya itu tidak tepat." Harapan yang baru saja lahir di dalam Fan Juecheng langsung berubah menjadi putus asa. "Little Jie, mengapa kamu datang ke sini?" tanya Yun Chei. Ling Jie membalikkan wajahnya, dan menjawab dengan serius, "Sebenarnya, aku sudah menerima informasi 4 hari yang lalu mengatakan bahwa orang-orang klan Burning Heaven pergi ke kota Floating Cloud dan saat ini membawa 2 orang kembali ke sekte. Dan ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua adalah anggota keluarga kamu." Alis Yun Chei tiba-tiba bergerak. Seperti yang diharapkan dari Heavenly Sword Villa. Klan Burning Heaven pasti telah melakukan ini dalam kerahasiaan ekstrim, namun Heavenly Sword Villa masih mendapatkan informasi ini dengan cepat. Waktu itu, aku berdua cemas dan marah, jadi aku membujuk ayah untuk bertindak. Ekspresi Ling Jie tiba-tiba menjadi sedikit canggung untuk sedikit, tapi ayah adalah orang semacam itu yang tidak suka menjadi usil. Jadi aku pribadi meninggalkan Heavenly Sword Villa, bersiap untuk datang ke sini dan membujuk klan Burning Heaven untuk melepaskan keluarga kamu. Dengan identitas aku, serta mengeluarkan nama ayah aku, membakar surga klan harus memberi aku wajah ini. Kalau tidak, jika yang terburuk datang ke yang terburuk dan mereka tidak membebaskan para sandera,
aku akan mengancam untuk menyebarkan informasi dari tindakan tercela dan buruk mereka. Sebenarnya aku ingin menyampaikan hal ini kepada kamu, tetapi aku takut kamu akan terlalu impulsif dengan kepribadian kamu, dan mungkin juga memengaruhi apapun yang kamu lakukan saat itu. Jadi aku tidak memberitahumu, dan berencana memberitahumu setelah menyelamatkan mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sini, aku akan mendengar dari orang-orang villa yang mengatakan bahwa kau sudah tiba di pembakaran surga klan dan bertempur dalam pertempuran besar-besaran dalam klan Burning Heaven. Tidak hanya formasi pembakaran bintang langit yang bahkan villa punya catatan, kamu bahkan terpaksa keluar dari Grand Clan Master Fan Yijue dan Grand Elder Fan Zia yang telah menjadi pertapa lama. Yunche, hal-hal yang terjadi dalam pembakaran surga klan, Heavenly Sword Villa pada dasarnya tahu mereka sejelas hari. Jelas, ada mata surgawi pedang villa dalam pembakaran surga klan. Little Jie, terima kasih. Yunche berkata dengan tulus. Orang ini yang berteriak menjadi bawahannya di bawah naif, impulsif dan berdarah panas yang unik dengan seorang pemuda, meskipun dia sudah dewasa, dia masih bergegas 1000 kilometer untuknya dalam momen semacam ini. Persahabatan ini adalah salah satu yang akan sulit baginya untuk dilupakan. Tidak perlu, Ling Jie buru-buru melambaikan tangannya, wajar bagi aku untuk melakukan hal-hal untuk bos. Selain itu, aku tidak bisa berbuat banyak untuk kamu. Saat dia berkata ke sini, mata Ling Jie mulai bersinar, dan berkata dengan sangat bersemangat, Bos, aku benar-benar tidak percaya betapa menakjubkannya kau sekarang. Untuk benar-benar membalik klan Burning Heaven terbalik sendiri, dan bahkan dipaksa keluar dari Grand Clan Master. Dan sekarang, kau bahkan telah menangkap Fan Juecheng? Bos, semua hal yang telah kau lakukan ini bisa mengejutkan dunia, jika kata-kata ini tersebar, mungkin tidak akan ada orang yang mempercayainya. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Segera, semua orang di bawah langit akan tahu bahwa tidak hanya aku akan menghancurkan sekte Burning Heaven, aku juga akan menghancurkan semua martabat dan martabat klan Burning Heaven. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada Yunche sangat tenang. Bagian dalam hati Ling Jie tak terkendali menggigil sekali ketika dia menatapnya. Kata-kata ini membuatnya jelas memahami seberapa banyak dari keluarga ranjau darat yang tidak bisa dibuktikan Yunche. Little Jie, aku memiliki masalah yang membutuhkan bantuan kamu. Yunche berbicara. Ling Jie mengangguk. Katakan saja bos, aku pasti akan mencapainya dengan segenap kekuatan aku. Yunche berbalik, dan melihat Xiao Lai dan Xiao Lingxi. Bantu aku mengirim kakek dan bibi kecil aku ke kota Imperial Blue Wind. Awalnya aku ingin kembali ke kota New Moon bersama mereka, tetapi karena kamu datang, aku mengubah pikiran aku. Oke. Ling Jie menegaskan tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertanya, lalu, kamu, Little Che, kamu tidak bersama dengan kami? Xiao Lingxi menangkap ide yang tersembunyi di balik kata-kata Yunche, dan buru-buru berjalan dan menariknya. Yunche menggenggam tangan Xiao Lingxi dengan cengkeraman ke belakang. Dia menatapnya dan Xiao Lai, Little Shi adalah tuan muda villa surgawi pedang villa. Dengan perlindungannya, kamu dapat dengan aman tiba di kota Blue Wind Imperial. Aku akan datang setelah beberapa hari, tetapi hanya beberapa hari. Aku berjanji kepada kamu, aku pasti akan bersatu kembali dengan kamu dengan selamat dan sehat. Kamu akan tetap tinggal, untuk berurusan dengan klan Burning Heaven? Xiao Lingxi berbicara dengan tenang, saat kabut air diam-diam menutupi matanya, tapi, kami sudah melarikan diri. Kenapa kamu masih kembali dan menghadapi bahaya? Klan Burning Heaven sangat sulit, aku takut. Yunche samar-samar tersenyum. Dia berbicara perlahan tapi tegas, karena aku ingin membakar surga klan tahu, dan lebih lagi membiarkan semua orang di dunia ini tahu, apa akhirnya mereka jika mereka menyentuh kakek dan bibi kecil aku. Benci aku, bingkai aku, bunuh aku bisa bertahan sementara. Tetapi jika mereka berani meletakkan jari di salah satu dari kamu, tidak peduli siapa itu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku akan menggunakan pembasmian klan Burning Heaven untuk membuat semua orang di dunia tahu konsekuensi dari melukai kamu. Keselamatan dan perdamaian bukanlah kompromi, toleransi, dan penghindaran buta. Itu adalah teror mutlak yang membuat seseorang tidak berani meletakkan jari mereka pada kamu. Selama hidupnya di benua Cloud Azure, Yunche telah memahami hal ini dengan sangat jelas. Dia ingin Xiao Lingxi dan Xiao Lai benar-benar aman dalam Blue Wind Empire, tanpa ada yang berani menindas dan menyakiti mereka. Memberitahumu, kakekku memiliki periode persahabatan dengan pemburu klan Master Fan Yijue sebelumnya. Meskipun aku tidak pernah melihat kakek berkali-kali sebelumnya dalam hidup aku telah mendengar bapak aku mengatakan bahwa itu kakek aku sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Aku khawatir, jika Burning Heaven Clan benar-benar mencapai langkah itu, kakek mungkin bertindak. Yunche, 10 tahun yang lalu, kakek sudah berada di tahap tengah kaisar mendalam realm. Dia saat ini diakui sebagai salah satu dari seluruh kekaisaran angin biru. Kekuatan Clan Master Burn Clan Fan Yijue sangat kuat,
tetapi bahkan jika ada 3 dari dia, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan kakekku. Jika kakek aku benar-benar bertindak, aku takut, aku takut. Saat dia berbicara sampai di sini, Ling Jie menggelengkan kepalanya sekali dengan kekuatan, dan berkata dengan seringai tersenyum, itu hanya kemungkinan kecil. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Selain itu, kakek Head sudah lama mengatakan bahwa itu dia tidak lagi peduli dengan hal-hal duniawi. Pokoknya, bos, kamu harus hati-hati. Pagi hari, di aula besar kebangunan surga pembakaran surga, dari 33 tuan pavilion dan 27 elder, hanya 22 orang yang masuk ke tempat duduk mereka. Selain itu, lebih dari setengah dari mereka mengalami luka di tubuh mereka. Mereka saling memandang dengan hati penuh kesedihan. Saat Fan Yijue datang, suara panik datang dari luar, Clan Master, ini buruk, ini buruk. Fan Duanhun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serius, apa yang begitu panik? Itu Tuan Klan Muda. Saat ini sedang digantung di atas gerbang kota Blue Fire. Apa? Semua sesepuh berdiri dengan kaget. Kepala Fan Duanhun juga berdengung, dan dia hampir meledak di tempat. Tidak masuk akal. Tulang-tulang di seluruh tubuh Fan Yijie sedang membuat suara retak, dan dia secara eksplosif bergegas keluar dalam kemarahan yang kuat. Saat dia melangkah keluar dari sekte, dia dengan paksa menghentikan langkahnya, mengertakkan giginya dengan erat, dan berbicara dengan marah bahwa dia mencoba untuk ditekan menggunakan semua kekuatannya. Yun Chei sangat cerdik, dan ini sangat mungkin dia memancing harimau keluar dari gunung lagi. Zia, kamu tinggal di sini. Ya, Fan Zia menghentikan langkahnya, dan dengan ringan mengangguk. Pada saat berikutnya, Fan Yijue sudah terbang ke udara, langsung bergegas menuju kota Blue Fire. Fan Duanhun dan selusin orang tua mengikuti di belakang. Gerbang kota Blue Fire saat ini dipenuhi dengan kerumunan orang, berteriak-teriak. Di atas gerbang kota yang tinggi, seseorang digantung di atas tali tebal dan panjang. Orang yang tergantung di sana benar-benar ditelanjangi tanpa satu utas pakaian, rambutnya sama berantakannya seperti sarang burung, dan seluruh tubuhnya benar-benar lemas, tidak berkutik sedikit pun. Meskipun kedua matanya terbuka, mereka tidak memiliki warna atau fokus, seolah-olah dia adalah orang yang sudah mati. Tapi sesekali berkedut dan kejang dari semua otot di tubuhnya, membuktikan bahwa ini jelas orang yang hidup. Daerah kota Blue Fire panas sepanjang tahun, dan bahkan angin pagi membawa gelombang panas yang menyengat. Namun orang yang digantung di atas gerbang kota menggigil dan kejang-kejang tanpa henti di tengah angin panas. Seekor cacing kecil setebal pinky bahkan kadang-kadang berayun di bawah selangkangannya. Semakin banyak orang datang sebelum pintu gerbang kota, dan ketika setiap orang melihat orang itu tergantung di sana dengan jelas, mereka semua terkejut, terperangah, karena orang ini dikenal oleh semua orang di wilayah kota Blue Fire. Dia adalah orang nomor 1 di generasi muda Blue Fire Region, dan lebih menjadi penguasa masa depan seluruh wilayah kota Blue Fire yang tidak pernah berani menyinggung dan memprovokasi. Klan Master Muda, Fan Juecheng. Ini ada di tingkat tertinggi di seluruh kekaisaran Blue Wind, sebenarnya benar-benar ditelanjangi dan digantung di atas gerbang kota. Warga kota Blue Fire dipenuhi dengan kejutan tak berujung, mereka hampir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Guardian kota-kota Blue Fire sudah tiba ketika berguling dan merangkak ketika dia menerima berita tentang itu sejak lama, tetapi telah layu di sudut dan masih tidak berani memberikan perintah untuk membiarkan Fan Juecheng turun. Sebagai Guardian kota sebuah kota, dia tentu saja tidak idiot. Seseorang yang berani, dan memiliki kemampuan untuk mempermalukan tuan muda klan Surging Heaven hingga tingkat tertentu, tidak diragukan lagi seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Jika dia memberi perintah untuk membiarkan Fan Juecheng turun, sangat mungkin dia akan memprovokasi musuh yang sangat menakutkan. Gelombang lolongan angin yang tidak biasa datang dari selatan, dan gelombang tekanan yang besar juga tiba-tiba datang, membuat napas semua orang tiba-tiba dan secara bersamaan berhenti. Dada mereka sangat tidak nyaman, seolah-olah sebuah batu besar seberat 500.000 kilogram telah ditekan ke dada mereka. Mereka tanpa sadar melihat ke arah selatan. Di langit di atas, titik hitam kecil muncul, tetapi hanya dalam sekejap, titik hitam ini telah tiba-tiba diperbesar dalam visi mereka. Kecepatannya, cepat sampai melampaui kognisi mereka. Fan Yijue menerbangkan seluruh jarak dengan kecepatan tercepatnya, dan ketika ia tiba di gerbang kota Blue Fire, ia melihat Fan Juecheng menjuntai di atas gerbang kota sepenuhnya telanjang pada pandangan pertama. Dan di bawahnya, ada banyak penonton yang menunjuk dan berdiskusi. Mata Fan Yijue menatap lebar. Dadanya hampir meledak di tempat dari kemarahan ekstrim dan penghinaan. Ahahaha, Fan Yijue, yang telah mengultivasikan jantungnya selama beberapa puluh tahun, yang telah hidup selama hampir 100 tahun, benar-benar mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah dia adalah binatang buas yang gila. Dalam raungannya, seluruh tubuhnya dinyalakan dengan api, dan dia mengulurkan tangannya, langsung meraih ke arah Fan Juecheng yang tergantung di udara. Sama seperti dia tidak lebih dari 15 meter dari Fan Juecheng, api berbentuk phoenix tiba-tiba melonjak ke arah langit di bawahnya,
melebur langsung ke wajah Fan Yijue. Dengan mata merah, Fan Yijue mundur ke belakang, dan menampar Phoenix api dengan telapak tangan. Matanya yang akan meledak menatap lekat-lekat pada sosok di bawahnya. Yun Che dengan santai berjalan keluar sambil menyeret naga patahan. Setiap langkah yang dia ambil, tanah marmer di bawahnya akan langsung retak, meninggalkan jejak yang sangat dalam. Melihat Fan Yijue yang berada di udara, dia mengejek, "Kamu akhirnya di sini. Untuk benar-benar membuatku menunggu begitu lama, sepertinya cucu laki-lakimu ini sepertinya juga tidak penting bagimu." Dada Fan Yijue bergelombang tajam, bergelombang dengan niat membunuh yang mengamuk yang dia inginkan bisa mengubah fisik dan menggiling Yun Che menjadi potongan-potongan. "Aku harus secara pribadi, menggiling tulang kamu menjadi debu terbang." Mendengar kata-kata Fan Yijue, Yun Che benar-benar mulai tertawa dengan penghinaan ekstrim. "Apa yang kamu tertawakan?" Ekspresi Fan Yijue gelap dan dingin. "Aku tertawa karena klan Burning Heaven kamu semua adalah sekelompok idiot sombong." Yun Che mengangkat sesar naga, ujung pedang langsung menunjuk Fan Yijue yang berada di udara. Gelombang aura yang mengandung kehadiran Dewa Naga diam-diam tersebar, membuat kerumunan sekitarnya merasa tercekik dan pusing. Saat suara Yun Che jatuh, dia dengan ganas bergegas keluar. Pedang cahaya mekar di sesar naga, karena menyapu badai dan terselubung menuju Fan Yijue. "Lancang, hari ini, aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari memprovokasi klan Burning Heaven aku." Fan Yijue mengangkat telapak tangannya. 3 sapuan lidah api lebih dari 1 kaki tebal mati-matian ditembak dan secara bersamaan meledak di udara, menyebabkan serangan Yun Che tiba-tiba melambat. Membakar api surga, neraka piretik. Api ungu eksplosif dinyalakan dari seluruh tubuh Fan Yijue, dan rambut hitamnya terbang ke atas melawan gravitasi. Ombak demi gelombang api naik ke langit. Mereka dicurahkan seperti api dari neraka dan dikurung ke arah Yun Che dengan cara yang menghapus langit. "Kamu akan segera tahu, apa api pembakaran surga yang sebenarnya. Aku akan membakarmu sampai pada titik bahkan sisa tulangmu tidak akan tetap mati." Suara Fan Yijue adalah kejam dan menyeramkan. Kebenciannya terhadap Yun Che sudah sangat meresap ke dalam sumsumnya. Namun menghadapi api pembakaran surganya, Yun Che memegang sesar naga di tangannya dan tidak bergerak sama sekali, membiarkan api ungu avalanching membanjiri ke arahnya, sampai dia benar-benar tertelan di dalam. "Hancurlah!" Sebuah suara yang sangat besar setelah teriakan naga yang mengguncang jiwa seseorang datang dari dalam api ungu, seketika meledakkan api ungu yang menyelimuti Yun Che, mengubahnya menjadi bara api yang tersebar, tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Yun Che berdiri di tempat dia tidak terluka, bahkan tidak satu rambut pun dibakar. Dia tertawa mengejek, "Oh, jadi ini yang disebut Burning Heaven Flame, akhirnya aku menyaksikannya. Itu hanya menggelikan sampai-sampai sisi tubuhku sakit, hahaha." "Kamu..." Mata Fan Yijue sedikit menonjol keluar saat syok memenuhi seluruh wajahnya. Dengan pegang telapak tangannya, bilah panjang berwarna merah tua yang seluruhnya lebih dari 9 kaki muncul di tangannya. Tubuh pisau itu dibungkus dengan api yang mengamuk. Nama pisau ini adalah Absolute Flame, salah satu dari 2 senjata mendalam langit yang dimiliki oleh klan Burning Heaven. Itu ditinggalkan oleh pendiri leluhur klan Burning Surga, dan menggunakannya untuk melepaskan api yang dikaitkan dengan seni yang mendalam akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. "Aku hampir lupa, kamu dapat melepaskan api Phoenix, dan tidak terlalu takut dengan api. Kemudian, aku akan membiarkanmu mati di bawah Blade Surga Pembakaran." Tubuh Fan Yijue dengan cepat turun dan menusuk. Sebuah bilah pisau panjang lebih dari 15 meter yang dikelilingi oleh api ungu yang tak tertahankan bermuatan ke depan. Bang! 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 Sesar naga menyapa pedang itu, dan dalam sekejap mata, pedang berat dan bilah pisau itu terus bertabrakan selama lebih dari selusin kali. Api ungu disapu dan tersebar di mana-mana. Tabrakan yang sangat menusuk telinga itu hampir membuat gendang pendengar dari beberapa kilometer jauhnya meledak. "Overlord's Fury!" Sesar naga mengayun ke atas di udara, kekuatannya dengan cepat meledak ketika tubuh pedang tebal dan berat menabrak bilah pisau sambil membawa kekuatan penuh kekerasan. Bang! Bilah pedang 15 meteran langsung hancur, dan kekuatan sisa naga Volt melonjak ke langit, peledakan ke arah Fan Yijue. Fan Yijue dengan dingin mendengus. Dengan serangan telapak tangan ke bawah, ia membubarkan kekuatan naga Volt. Itu juga pada saat ini, bahwa gambar bola api berwarna ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sekitar Yun Che, cincin ungu besar tiba-tiba muncul juga. "Membakar? Surga? Domain? Kamu memang agak lebih kuat dari yang aku duga, tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur kamu sebagai realm mendalam bumi semata-mata, kamu tidak akan pernah bisa melawan domain singgasana. Membakar domain surga!" Gelombang api jatuh dan bergolak di sekitar Yun Che saat api ungu melonjak ke langit. Setelah teriakan keras dari Fan Yijue, dunia dalam penglihatannya tiba-tiba menjadi ungu murni, api ungu yang bahkan bisa dengan cepat melelehkan baja halus memenuhi setiap inci ruang di sekitarnya. Seolah-olah dia tiba-tiba dipenjara di dunia api yang berkobar, api ungu dan terbakar menjadi abu,
adalah satu-satunya aturan di dunia ini. Seluruh suhu kota Blue Fire tiba-tiba naik. Melihat dari kejauhan, sebenarnya tampak seperti matahari ungu ekstra muncul di udara. Cahaya api berwarna ungu terhapus baik langit dan matahari, dan bahkan ruang sekitarnya hangus sampai ke tingkat distorsi. Itu domain yang hanya bisa dilakukan di Emperor Mendalam Realm. Aku benar-benar melihat domain legendaris dengan mata kepala aku sendiri. Yun Che benar-benar ditelan oleh domain. Tidak peduli seberapa kuat dia, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk hidup setelah memasuki domain semacam ini, kan? Pembakaran surga domain berbeda dari domain kontrol Frozen Cloud Asgard dan domain jiwa Yun Che, itu adalah domain tipe serangan murni. Domain ini tidak dibangun di atas kastor, tetapi malah dibangun di sekitar musuh, mengunci musuh menjadi domain yang tak terhindarkan dengan api yang tak ada habisnya. Tubuh Yun Che, yang terkunci di dalam domain, bergoyang dan dengan cepat berlari ke arah depan. Namun, sepertinya tidak ada akhir bagi dunia api ini. Setelah berlari dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama, dia masih benar-benar tidak dapat keluar. Dengan kekuatan Evil God yang melindunginya, dia tidak akan dirugikan bahkan jika api ini 10 kali lebih kuat. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di tahap selanjutnya dari Sky Mendalam Realm, mereka pasti akan terluka parah karena terbakar sekarang. Yun Che menghentikan langkahnya, tetapi tertawa terbahak-bahak. Fan Yijue, menurut kamu domain belaka, akan dapat menjebak aku? Domain ini milik kamu, tidak bernilai sepeser pun di mata aku. Dengan teriakan eksplosif, Yun Che membawa semua kekuatan di tubuhnya dan meledakkan serangan pedang ke depan. Kekuatan yang jauh garang itu meringkas menjadi sinar pedang yang kuat dengan lebar lebih dari 3 meter di depannya, menembus dan langsung meledakkan api yang mengamuk di depan. Ledakan! Dengan suara yang sangat besar, tempat di mana Dragon Vault hancur seketika membentuk hamparan lebar lebih dari 3 meter di dalam api. Kekuatan sisa dari pedang berat mempertahankan kekosongan, menyebabkan api di sekitarnya tidak dapat menyebar ke dalamnya sama sekali. Dengan twist tubuhnya, Yun Che bangkit lagi, melangkah dengan Star Goddess Broken Shadows, berlari kemana-mana dalam domain surga pembakaran. Setiap kali tubuhnya bergeser, pedang berat itu akan membawa suara gemuruh besar. Dalam pergantian mata, Yun Che berturut-turut mengayunkan lebih dari 100 serangan, meledakkan seluruh dunia api dan mengacaukannya dengan ribuan celah. Melihat dari luar, bahwa itu, matahari, yang ditangguhkan di udara sebenarnya sepertinya telah berubah menjadi saringan besar secara tiba-tiba. Bang 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 bang. Sebuah suara yang mirip dengan pecahan kristal bergema, dan domain surga pembakaran yang rusak berat akhirnya, dan benar-benar, hancur di bawah serangan pedang terakhir Yun Che. Sejumlah besar nyala ungu dengan cepat menyebar ke arah yang berbeda, menyebabkan ruang di sekitar mereka berubah dari dampaknya. Kamu benar-benar merusak domain aku. Setelah membuka Burning Heaven Domain, Fan Yijue tidak segera menyelamatkan Fan Juecheng, karena dia ingin mendengar jeritan keputusasaan yang berasal dari Yun Che. Tetapi setelah lebih dari selusin napas waktu berlalu, tidak hanya saja dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar, dia malah melihat Burning Heaven domainnya diledakkan dengan satu lubang demi satu, sebelum langsung ambruk. Dia terkejut ke titik di mana jiwanya hampir terbang ke langit. Ketika dia melihat Yun Che berjalan keluar dari domain yang hancur, muridnya tiba-tiba menatap lebar, karena dia tidak bisa berani mempercayai matanya sama sekali. Karena Yun Che, yang terperangkap di dalam domain selama lebih dari selusin napas waktu, tidak sedikit pun dirugikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mustahil, ini tidak mungkin. Kamu. Wajah Fan Yijue dengan keras tersentak. Dia mengangkat Blade Api Absolut, dan berkata dengan nada dingin, sepertinya aku telah melakukan kesalahan sejak awal. Mungkin karena kamu memiliki garis darah Phoenix, kendali kamu atas hukum api telah jauh melampaui harapan aku. Sulit untuk menyakiti kamu dengan api besar biasa, dan aku tidak seharusnya menggunakan api yang dalam untuk menghadapi kamu. Jika tidak, bagaimana mungkin praktisi real mendalam bumi yang tidak berarti seperti kamu dapat melawan kekuatan Kaisar Mendalam Realm? Dengan teriakan eksplosif, Absolute Flame Blade Fan Yijue menebas dari atas. Kali ini, tidak ada nyala api yang menyala di Absolute Flame Blade, hanya ada bilah pisau sepanjang 3 kaki. Meskipun itu hanya serangan pisau tanpa trik mewah, kerumunan orang yang berada beberapa kilometer jauhnya semuanya merasakan kekuatan yang dapat memecah gunung dan sungai menjadi 2. Karena ini adalah serangan pedang yang berasal dari tahta. Yun Che berturut-turut mundur 7 atau 8 langkah ketika darah dan gas di tubuhnya bergejolak. Dragon Vault menyeret selokan panjang ke tanah, dan semua batu yang hancur di bawah kakinya juga diinjak-injak menjadi pasir halus. Fan Yijue jatuh di udara. Kemudian sosoknya tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba menarik bayang-bayang abu-abu di udara, langsung pengisian dalam 30 meter dari Yun Che. Blade Api Absolut memotong bayangan Fata Morgana yang tak terhitung jumlahnya, yang terselubung menuju Yun Che. Baik ruang dan bumi secara gila dipotong terpisah oleh baling-baling, dan banyak tanda silang-silang yang dilewati secara instan di permukaan tanah. Yun Che mundur 1 langkah demi 1.
Setiap satu balok pisau Fen Yijue mengandung kekuatan asli dari Kaisar Mendalam Realm. Meskipun konstitusi tubuhnya sangat kuat, itu pasti tidak akan menyenangkan jika dia disentuh oleh salah satu dari serangan pedang ini. Menggunakan bayangan patah bintang God, sosok Yun Che melayang bolak-balik melalui bilah pedang seperti hantu, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik untuk waktu yang singkat. Dalam pergantian mata, Fen Yijue sudah memangkas lebih dari 1000 serangan, dan lebih dari 100 meter tanah di sekitarnya telah benar-benar berubah menjadi sarang lebah dari kehancuran. Seperti yang diharapkan, tanpa menggunakan flame pembakaran surga, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan tidak heran kamu bisa merajalela di klan surga pembakaranku. Meskipun kekuatan Burning Heaven Blade tanpa api telah sangat jatuh, itu sudah cukup untuk memotongmu menjadi daging cincang. Dengan teriakan rendah terus-menerus, Fen Yijue melayang di udara sebagai balok pisau menebas, menekan Yun Che yang tidak bisa menggunakan teknik mengambang mendalam. Dan saat ini, Fen Duanhun dan tetua klan Burning Heaven akhirnya tiba juga. Mereka melihat Fen Yijue dan pertarungan Yun Che pada pandangan pertama. Ketika melihat Yun Che sepenuhnya ditindas oleh Fen Yijue, mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Dan di mata mereka, ini adalah hasil yang seharusnya terjadi. Bahkan jika Yun Che lebih kuat, bagaimana mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat daripada Master Agung klan Burning Heaven mereka? Tapi ketika dia melihat Fen Juecheng tergantung di atas gerbang kota tanpa satu benang pakaian, darah di seluruh tubuh Fen Duanhun hampir mengalir mundur dan bocor keluar. Meskipun Fen Juecheng telah melakukan kesalahan besar dan merupakan alasan utama mengapa sekte itu telah mengalami bencana besar, dia masih putra kandungnya. Dan lebih lagi tuan muda kan dari klan Burning Heaven. Dia benar-benar menerima penghinaan yang kejam dan tidak manusiawi. Setelah hari ini, bagaimana dia bisa membangun dirinya di Kekaisaran Blue Wind? Juga, sampai sejauh mana klan Burning Heaven akan diejek? Fen Duanhun keras meraung, mengambil tanah dan bergegas menuju Fen Juecheng. Itu saat ini bahwa mata Yun Che, yang sedang ditekan mundur langkah demi langkah tiba-tiba berkilauan, sebagai senyum dingin melintas di sudut bibirnya. Langkah mundurnya tiba-tiba berhenti ketika badai energi yang sangat sombong meledak keluar. Bulan tenggelam, bulan tenggelam! Seruan naga menembus langit dan Dragon Vault dengan keras menabrak semua balok pedang di depannya. Dengan suara gemuruh yang sangat besar yang terdengar seperti tabrakan antara dua gunung besar, semua balok pedang langsung hancur. Balok pedang yang rusak itu terayun, berhamburan seperti pisau silet. Fen Yijue terbang mundur lebih dari 100 meter di udara. Bagian antara ibu jari dan jari telunjuk yang dipegang pada bilahnya terpisah, dan pembuluh darah di lengan kanannya meledak saat pegas darah segar bergegas keluar. Setelah peledakan Fen Yijue pergi dengan serangan pedang, Yun Che melompat dan mendekati Fen Juecheng mengalahkan Fen Duanhun untuk pukulan. Dengan ayunan naga patahan, goresan api Phoenix tiba-tiba ditembak, meledakkan tubuh Fen Juecheng. Api Phoenix secara eksplosif menyulut saat mereka menyentuh tubuh Fen Juecheng dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fen Juecheng, yang tampaknya tidak berbeda dari orang mati, tiba-tiba teriakan jeritan kesakitan yang sama sengsaranya seperti Banshees di bawah pembakaran api Phoenix sementara seluruh tubuhnya sakit berjuang seperti cacing tanah yang keras menggeliat. Cheng Er! Mata Fen Duanhun menyusut saat ia mengeluarkan jeritan yang merobek dadanya. Pada saat itu, tali kasar yang menahan Fen Juecheng juga telah terbakar dan pecah. Fen Duanhun bergegas sebelum Fen Juecheng, yang jatuh ke tanah, dan menghabiskan energinya yang dalam tanpa menahan diri, namun dia masih tidak dapat memadamkan api di tubuhnya. Dia hanya bisa menatap mata lebar saat putranya sendiri hilang perjuangan terakhirnya di tengah teriakannya, sebagai orang yang hidup dan bernapas direduksi menjadi tumpukan abu yang terbakar di depan matanya sendiri. Api-api Phoenix jauh melampaui api besar yang biasa. Hanya dalam beberapa napas waktu, Fen Juecheng telah benar-benar terbakar, dan bahkan tulangnya telah terbakar menjadi abu. Apalagi meninggalkan mayat, bahkan abu tulangnya dibubarkan dengan cepat oleh angin. Fen Duanhun berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Gemetar, dia memutar tangannya, jari menunjuk ke arah Yun Che, saat dia mengeluarkan lolongan rendah, Yun Che, kamu, hatimu begitu kejam. Senyum dingin menutupi wajah Yun Che saat dia bergumam pelan, hatiku yang baik hanya diselamatkan untuk mereka yang baik padaku. Aku tidak pernah tahu sayang apa yang harus aku ambil ketika memperlakukan mereka yang lebih buruk dari anjing dan babi. Alasan kenapa aku menunggumu datang untuk membunuhnya adalah agar kau bisa merasakan rasa sakit dan konsekuensi kehilangan orang yang dicintai saat memprovokasi aku. Aku akan membunuhmu. Fen Duanhui telah sepenuhnya kehilangan kendali atas emosinya. Meraih kebelait surga pembakaran dia berteriak, dan bergegas menuju Yun Che sambil berteriak liar. Kamu bukan tandingannya, mundur. Fen Yijue berteriak. Dalam menghadapi omelan ayahnya, Fen Duanhun yang tidak pernah menentang dekrit, tidak mengambil sedikit pun saat ia bergegas menuju Yun Che seperti orang gila, bahkan energi yang sangat dalam pada tubuhnya berada dalam kekacauan. Dentang!
Blade surga pembakaran Fan Duanhun dikirim terbang dengan satu serangan dari Yun Che. Serangan kedua mendarat di dadanya, menghancurkan semua energi yang mendalam pelindung di tubuhnya dalam sekejap. Fan Duanhun muntah darah tanpa henti, dan pingsan setelah jatuh lurus ke bawah dari langit. Dia, yang berada di level ke-9 dari Sky Mendalam Realm, tidak cocok untuk menjadi lawan Yun Che. Dalam kekacauan besar pikirannya dalam, ia bahkan telah terluka parah oleh Yun Che hanya dalam 2 pukulan. Mata Fan Yijue sudah memerah ketika dia menyaksikan mata terbelalak ketika cucunya telah menjadi abu sementara putranya sendiri terluka parah. Dia berkokok, permusuhan ini tidak akan pernah direkonsiliasi. Semua energi yang sangat dalam di tubuh Fan Yijue dengan ganas mulai bergerak. Dalam momen perpecahan, aura yang telah dia lepaskan tiba-tiba meledak secara eksponensial. Dalam kemarahannya, semua energi di setiap sel tubuhnya membara, dan dengan lolongan keras, dia menyerang ke arah atas kepala Yun Che dengan pedangnya. Gelombang besar dari tornado yang sangat dalam muncul dari ujung pedang, membawa jeritan yang memisahkan langit dan bumi. Yun Che mengelak mundur. Tanah di bawah kakinya langsung dicungkil oleh badai yang sangat dalam, membentuk lubang yang sangat besar. Mata Fan Yijue terkunci dengan kuat ke Yun Che. Memperluas telapak tangan kirinya, dia membentuk tanda tangan eksentrik, dan gelombang energi yang luar biasa tiba-tiba mengembun dan pecah. Membakar surga cetak. Dalam sekejap, riak keras tiba-tiba merobek ruang antara Fan Yijue dan Yun Che tiba-tiba. Sebuah cetakan tangan yang sangat besar mungkin menekan, menghancurkan tengkorak Yun Che seperti tangan langit. Ditekan oleh energi tiran yang tak tertandingi menyebabkan stagnasi sesaat dalam tindakan Yun Che. Gerakan Yun Che melambat saat matanya menjadi dingin. Mengangkat patahan naga, dia memberi teriakan besar dan bergegas menghadapinya. Ledakan! Suara ledakan seperti guntur seperti itu benar-benar menembus seluruh kota Blue Fire, menyebabkan telinga orang-orang beberapa kilometer jauhnya berdengung saat penglihatan mereka semakin gelap. Gelombang badai energi yang sangat padat hampir tersebar keluar, dan gerbang kota batu kota Blue Fire hancur berkeping-keping seolah-olah terbuat dari kayu busuk. Pasir dan debu yang luar biasa, serta awan api ungu yang tiba-tiba meletus, menyelimuti siluet Yun Che dan Fan Yijue. Semua orang menatap mata mereka lebar-lebar, menunggu bola itu mengalir debu dan awan api untuk membubarkan tanpa berkedip sama sekali. Mereka ingin tahu, siapa yang sebenarnya telah memperoleh tangan atas, dan apakah Yun Che, yang secara mitologis kuat, telah mengalami serangan marah yang datang dari tahta. Dari dalam awan api dan debu yang mengalir, benturan pedang dan pisau datang. Di bawah badai energi besar yang terus-menerus meledak, awan api dan pasir dengan cepat menghilang, mengungkapkan sosok Fan Yijue dan Yun Che. Kedua lengan Yun Che benar-benar rusak, garis demi baris tanda darah kecil penuh di seluruh lengannya, dan bahkan ada sedikit darah di sudut bibirnya. Pakaian Fan Yijue juga sama sekali compang-camping, dan strok tanda darah panjang dan tebal yang mengejutkan mata seseorang di lengannya. Permusuhan ini di antara kami, bahkan jika aku harus membakar semua esensi darah aku akan membunuhmu. Tatapan Fan Yijue adalah ganas. Wajahnya buas, benar-benar tanpa sikap elegan yang harus dimiliki seorang klan marga klan, dia bahkan tampak hampir gila. Setiap satu serangannya lebih ganas daripada sebelumnya, tetapi mereka semua dibela oleh Yun Che. Maka kamu harus membakar esensi darahmu agar aku bisa melihatnya. Master Agung Grand Clan, yang terhormat dan terhormat sebenarnya tidak mampu mengatasi junior kecil seperti aku. Kamu bukan hanya sampah, kamu adalah sampah yang menyedihkan dan konyol yang hanya tahu bagaimana berbicara besar. Yun Che mengejek, beracun. Ahaha! Mata Fan Yijue menatap luas, dan dengan suara gemuruh, yang lain, pembakaran surga cetak, runtuh. Ledakan! Kedua pria itu terbang keluar dan ambruk bersamaan dengan lubang selebar ratusan meter yang muncul di tanah yang telah hancur di luar pemahaman. Piercing Sun Blade! Meskipun tubuh pisau itu tanpa api, kekuatan pisau ini masih sangat menakutkan. Mengikuti jalur pemotongan Blade Absolute Flame Blade, celah sepanjang lebih dari 100 meter dan kedalaman yang tidak diketahui membentang di tanah. Bahu kiri Yun Che ke tulang rusuk kirinya langsung meledak dengan darah sebagai beruntun dari luka berdarah yang hampir bisa melihat tulang-tulang itu terkoyak. Jejaknya juga mundur dengan terhuyung-huyung. Mengambil kesempatan sementara tubuh Yun Che tidak seimbang, Fan Yijue dengan keras bergegas turun dari atas, dan sebuah cetakan tangan besar secara diagonal mendorong ke arahnya. Pembakaran cetak laut. Bang! Dragon Vault dengan paksa disingkirkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan handprint yang menyembunyikan kekuatan sombong dengan keras menghantam dada Yun Che. Yun Che tubuh bagian bawah langsung tenggelam ke tanah, panah darah disemprotkan keluar dari mulutnya saat wajahnya juga dicelup dengan sentuhan pucat. Sebelum Fan Yijue memiliki kesempatan untuk tertawa liar, sesuatu yang kabur dalam penglihatannya, dan Yun Che sebenarnya sudah menghilang dari lokasi aslinya sebagai gelombang energi yang bahkan lebih ganas dari pembakaran laut terbit miliknya sudah melesat ke arah dadanya. Ketika Fan Yijue sedang mengapung, Yun Che hanya bisa membela sebagian besar waktu.
Mengambil kesempatan dia bergegas turun untuk menyerang, sebuah Overlord S Fury yang dikombinasikan dengan bayangan patah Star God hancur ke dada Fan Yijue. Badai energi pedang berat, keras meledak di dadanya. Ledakan? Dua rusuk Fan Yijue tersentak dengan retakan, dan tubuhnya hancur terbang 100 meter jauhnya. Memegang dadanya, darah bocor keluar dari sudut mulutnya sambil melotot ke arah Yun Che. Kamu! Napas Yun Che terasa berat, tatapannya dingin dan seram. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, dia berkata dengan dingin, orang yang akan mati hari ini, hanya kamu. Fan Yijue mengeluarkan dahak berdarah, dan berkata dengan nada mendung, aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat berbakat. Bahkan tidak 20 tahun, namun kamu benar-benar bisa bertempur dengan tahta. Dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru, kamu layak menjadi nomor 1. Tetapi kamu adalah musuh. Karena kamu adalah musuh, semakin kamu luar biasa, semakin kamu harus mati. Meskipun kekuatanmu mengejutkan, kamu masih terlalu muda, dan sudah memiliki indikasi kelelahan. Saat pertarungan ini berlangsung, kamu pasti bukan temanku. Apakah begitu? Yun Che dengan dingin tertawa. Meluruskan tubuhnya, medan energi yang membanjir di atas sesar naga. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kekuatan aku hanya sementara bahkan dengan milik kamu? Kamu sepertinya telah menggunakan kekuatan penuhmu. Tapi aku, belum. Fan Yijue membeku sebentar, lalu dengan liar tertawa dengan jijik, energi internal kamu sudah lemah, dan energi kamu yang sudah dalam kekacauan, namun kamu masih berani tanpa malu-malu menyombongkan diri seperti ini, sungguh lelucon yang luar biasa. Karena itulah yang terjadi, maka biarkan aku melihat apa yang kamu sebut, kekuatan penuh. Rainbow Switching Blade. Tembakan cahaya ke segala arah dari Absolute Flame Blade, dan untuk sementara waktu, itu bahkan menghalangi cahaya yang datang dari langit. Sebelum serangan pisau ini jatuh, kekuatannya telah menyebabkan kerumunan beberapa kilometer jauhnya untuk merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Pada saat ini, raungan ledakan datang dari jauh. Clan Master, aku akan membantu kamu. Pasir dan debu tersapu dari selatan saat angin kencang melonjak. Seorang pria tua berpakaian abu-abu membawa longblade emas menukik. Melihat orang ini, semua para tetua Burning Heaven Clan mengungkapkan kegembiraan yang menggembirakan. Grand Elder Fan Zia telah mengetahui tentang semua yang telah terjadi di sini melalui transmisi suara. Dia berlari ke sisi Fan Yijue, dan dia tercengang saat dia melihat bahwa Fan Yijue benar-benar cedera parah. Sementara dengan marah melotot Yun Che, dia berkata dengan suara cemberut, anak ini menghancurkan sekte kami, membunuh murid dan orang tua kami, dan bahkan melumpuhkan dan membunuh tuan muda klan. Untuk hutang darah yang sangat besar ini, bahkan 10.000 nyawanya tidak akan cukup sebagai kompensasi. Aku tahu bahwa Clan Master tidak ingin bergabung, tetapi pemuda ini, aku mengerti. Hari ini, kita akan bergandeng tangan dan serang dia di sini. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Fan Yijue berkata dengan mata merah, meninggalkan dia dengan sepotong kehidupan bahkan lebih baik. Membiarkannya mati seperti ini, benar-benar terlalu baik untuknya. Baiklah, Fan Zia menanggapi dengan anggukan. Satu di depan dan satu di belakang, dua dikelilingi Yun Che bersamanya di pusat. Dua aura kaisar mendalam yang sangat kuat dengan erat mengunci dia. Pasir dan debu yang tersapu ke udara membeku di sana di bawah medan energi yang sangat mengerikan, dan tidak melayang untuk waktu yang lama. Grand Clan Master dan Grand Elder bergabung. Kali ini, Yun Che pasti akan mati. Setan ini, jenazahnya harus dicincang menjadi 10.000 keping. Seorang Elder pembakaran surga klan berkata dengan kesal yang tertulis di seluruh wajahnya. Dihadapkan dengan Fan Yijue di depan dan Fan Zia di belakangnya, seolah-olah dua potongan plat logam seberat 1.500.000 kilogram ditekan kuat ke dada dan punggung Yun Che. Kedua tangannya menggenggam Dragon Vault yang secara diam-diam dikencangkan saat keringat menyengat dahinya. Sepasang matanya, sedingin musim semi di musim dingin. Dia naik melawan dua agung kaisar mendapat serentak secara bersamaan. Yun Che, tidak peduli seberapa lihai dan hina kamu masih jatuh di tangan kami. Hari ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa, kamu tidak akan dapat lolos dari telapak tangan aku. Mati. Fan Zia terbang, Golden Flame Blade-nya memunculkan rantai api sepanjang 9 meter dan menghancurkannya, dengan maksud untuk mengunci Yun Che di dalam rantai api. Fan Yijue juga dengan keras meraung. Blade api absolut bersemi dengan kecemerlangan saat bilah pisau meledak secara eksplosif, menusuk lurus ke arah tenggorokan Yun Che. Kekuatan yang sangat besar dari dua kaisar agung mendengkur secara bersamaan menyerang membuat awan dan angin sebelum gerbang kota Blue Fire bergoyang. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah badai kiamat akan segera datang. Sosok Yun Che bergoyang, langsung membentuk menjadi 4 tokoh bergerak dalam 4 arah yang berbeda. Fan Yijue dan Fan Zia secara bersamaan melihat dua Yun Che datang langsung ke wajah mereka. Sinar pisau Fan Yijue menembus bayangan Yun Che dan memotong riak di ruang yang berlangsung sesaat. Sikap pedang Fan Zia berubah, dan rantai tebal nyala melilit di udara,
secara bersamaan menjerat kedua Yun Ches. Salah satu dari Yun Ches langsung menghilang, dan rantai api yang menyentuh tubuh asli Yun Che menghilang seolah-olah telah menyentuh es yang sangat besar berusia 1000 tahun. Pedang berat Yun Che mengayun keluar seperti naga menukik, sebagai kemarahan Overlord dengan keras menghancurkan. Dentang! Fen Zia secara berurutan mundur lebih dari selusin langkah, seluruh lengan kanannya menjadi mati rasa karena sedikit gemetar. Pada Golden Flame Blade-nya, celah selebar 2 inci serta garis retak yang hampir menyebar melalui sepertiga dari tubuh pisau itu secara mengejutkan muncul. Ini sebenarnya Kaisar Pedang Mendalam. Fen Zia melihat ke pedang berat di tangan Yun Che, karena kekuatan menakutkan itu sebenarnya menyebabkan blade api emas di tangannya menjadi tanpa sadar bergetar. Fen Yijue dan Fen Zia memiliki keunggulan absolut dalam hal gerakan, dan itu tidak seperti Yun Che tidak memiliki kelebihan, yang merupakan penindasan mutlak dalam hal senjata yang mendalam. Golden Flame Blade Fen Zia adalah senjata mendalam bumi peringkat tertinggi yang mendekati langit mendalam, tetapi dua alam perbedaan membuatnya benar-benar bunuh diri bagi Golden Flame Blade untuk menghadapi Dragonvolt, langsung mematahkannya hanya dalam satu tabrakan. Senjata fenomenal Fen Yijue, Absolute Flame Blade, juga memiliki celah yang tak terhitung dari berbagai ukuran di tepi pisau dari bertabrakan dengan Dragonvolt sebelumnya. Zia, pemahamannya tentang hukum api jauh melampaui akal sehat, sangat sulit bagi api yang sangat dalam untuk menyakitinya. Jangan sia-siakan energi yang besar untuk menggunakan api yang dalam, sebagai gantinya, gunakan pisau surga pembakaran dan pembakaran surga cetakan untuk menghadapinya. Fen Yijue berkata dengan suara yang tajam. Dimengerti. Fen Zia mengangguk, dan langsung menyingkirkan blade api emas. Kedua tangannya secara bersamaan membentuk gerakan tangan. Membakar surga cetak adalah keterampilan yang mendalam yang mampu mengatasi klan surga dan membutuhkan kekuatan mendalam Kaisar Mendalam Realm untuk dilemparkan. Di seluruh klan surga pembakaran, hanya Fen Yijue dan Fen Zia yang bisa menyulapnya. Bahkan Fen Moli, yang setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Meskipun setiap pengeluaran daya pembakaran surga cetak sangat besar, ia memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan langit bergemuruh dan bumi hancur. Dalam hal perusakan area kecil, itu bahkan melampaui pembakaran surga api pada tingkat yang sama. Membakar surga cetak. Cetak laut terbakar. Dua cetakan tangan yang sangat besar datang dua Trones, membawa tekanan yang luar biasa menakutkan ketika ia jatuh dari langit di atas. Melawan dengan paksa terhadap cetak surga pembakaran tunggal tidak akan ada tekanan sama sekali untuk Yun Che. Tapi langsung membela terhadap dua Trones pembakaran surga cetakan, bahkan jika kekuatan Yun Che pada dasarnya diletakkan dalam kekuatan ganas, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Jika dia dengan paksa memblokirnya, itu akan disertai dengan sangat kelelahan dan bahaya tak terduga. Dia terus-menerus memunculkan Star Goddess Broken Shadow, tubuhnya menyebar ke dalam 4 Fata Morgana yang tidak bisa dikatakan terpisah dari tubuh yang sebenarnya, sebuah dengan kacau balau melayang di bawah surga pembakaran surga yang datang dari atas. Ledakan! Ledakan! Setiap kali sebuah cetak surga pembakaran menghancurkan bawah, lubang besar dalam 6 meter akan diledakkan. Pakaian di atas tubuh Yun Che sudah sangat compang-camping, tapi dia belum menerima kerusakan nyata. Dengan tubuhnya dari Dewa Naga, dia tidak akan menerima luka yang terlalu berat bahkan jika dia secara frontal mengambil cetak surga pembakaran, apalagi dampak dari sisa energinya. Fen Yijue dan Fen Zia berada di langit tinggi 60 meter ke atas, melihat ke bawah dari atas karena posisi mereka sudah tak terkalahkan. Membakar surga cetakan mereka bahkan lebih, menyebabkan Yun Che secara konsisten berada dalam bahaya dari smashing, tanpa kekuatan cadangan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Tapi setelah lebih dari 100 pembakaran surga cetakan, ekspresi mereka juga menjadi lebih berat dan lebih berat. Keterampilan mendalam gerakan Yun Che benar-benar eksentrik ke ekstrim. Tentang 4 angka yang terus tersebar dan bergeser, mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Di bawah serangan terus-menerus, meskipun mereka membuat Yun Che terlihat berada dalam posisi yang sangat sulit dan benar-benar dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka jelas tahu bahwa tidak ada satupun handprint yang secara langsung pecah ke Yun Che, sementara setiap pembakaran surga cetak akan ditemani oleh konsumsi energi yang sangat besar. Setelah menghancurkan lebih dari 100 pembakaran surga cetakan, mereka berdua jelas merasakan kelelahan luar biasa energi mereka yang sangat besar. Pembakaran gunung pembakaran. Sampul berbentuk A diselimuti dari atas, dan kekuatan bertekanan luar biasa menurun seperti gunung. Bahkan sebelum mencapai tanah, bumi di bawah sudah sangat dalam. Ledakan. Tanah benar-benar terbalik dan tak terhitung banyaknya pecahan batu yang meledak terbang lebih dari 100 meter ke udara. Seketika, sosok Yun Che muncul dalam sekejap lebih dari 30 meter seolah-olah teleportasi, namun masih dipaksa mundur-mundur dari dampak energi. Dia tidak melawan gelombang kekuatan yang berdampak ini, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke udara. Kilau ganas melintas matanya, dan dengan suara gemuruh yang rendah, Dragonvolt dengan kasar menyapu ke arah Fen Zia. Phoenix, istirahat!
Kedua terus-menerus menghancurkan surga pembakaran mencetak dari atas, menekan Yun Che sejauh tidak bisa bernapas. Tapi mereka benar-benar tidak berharap bahwa Yun Che, yang sedang diledakkan oleh Burning Mountain Print, benar-benar dapat melakukan serangan balik tiba-tiba. Serangan api Phoenix yang tiba-tiba menyerang ke arah mereka secepat meteor, panas dan mungkin itu terjadi membuat ekspresi Fan Zia sedikit berubah. Tidak lagi memiliki waktu untuk menghindarinya, dia hanya bisa mengisi telapak tangannya dengan energi, lalu mendorongnya keluar menuju api Phoenix terbang ke arahnya di tengah-tengah raungan keras. Ledakan! Api Phoenix meledak di depan Fan Zia dan menuangkan hujan api Phoenix ke seluruh langit. Phoenix Break benar-benar tidak sesederhana api Phoenix murni, itu lebih dipenuhi dengan kekuatan berserking dari pedang berat. Meskipun Fan Zia dan Fan Yijue sama-sama dari Kaisar Mendalam Realm, Fan Zia, yang berada di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realm, jauh lebih lemah daripada Fan Yijue yang berada di tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realm. Serangan pedang berat Yun Che adalah sesuatu yang Fan Yijue hampir tidak bisa bertahan melawan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Fan Zia. Dengan jeritan yang menyedihkan, pergelangan tangan kiri Fan Zia langsung terkilir. Begitu api Phoenix menyentuh telapak tangannya, dengan cepat dinyalakan seolah bertemu rumput kering, dan benar-benar menelan kedua telapak tangannya dalam sekejap mata. Setelah dia mengusir api Phoenix dengan sangat sulit, kedua telapak tangannya sudah hangus, dan hampir separuh tangannya terbakar hitam. Tempat-tempat yang paling hangus bahkan mengungkap tulang putih yang menyeramkan. Fan Zia mempraktekkan api yang mengaitkan seni yang mendalam untuk seluruh hidupnya dan memiliki ketahanan yang sangat besar terhadap api yang sangat besar, namun masih menjadi sesuatu yang menyedihkan. Jika itu adalah orang lain yang berani menerima api Phoenix seperti ini, kedua tangan mereka mungkin akan terbakar sampai ke titik di mana hanya tulang yang tersisa. Bocah ini! Fan Zia dengan cepat membungkus tangannya dengan energi yang besar, meringis karena rasa sakit yang akut. Aku berpikir bahwa menangkapnya hidup-hidup adalah yang terbaik, tapi sekarang, lebih baik langsung mengirimnya ke neraka. Zia, pinjamkan aku kekuatanmu. Fan Yijue berkata dengan serius saat dia melirik Fan kondisi cedera Zia. Fan Zia sedikit membeku sebentar, lalu mengerti apa yang dia maksud. Membalik kedua telapak tangannya, dia menekan punggung Fan Yijue tanpa kontak, dan menuangkan energinya yang dalam ke tubuh Fan Yijue tanpa menahan diri. Berat, kamu benar-benar berani melukaiku. Kali ini, aku akan membuatmu membayar harga untuk hancur berkeping-keping. Fan Zia dengan ganas meraung saat dia menatap Yun Che di bawah. Fan Yijue, yang berada di depan Fan Zia, mengatupkan telapak tangannya karena semua energi tubuhnya naik tajam. Di permukaan tubuhnya, mengejutkan muncul kecemerlangan berwarna merah muda. Ketika melihat itu, seolah-olah darah bocor keluar. Gelombang tekanan memaksakan yang sangat mengerikan juga mengurung ruang di bawah, dan segala sesuatu dalam beberapa ratus meter benar-benar jatuh ke dalam stasis di bawah tekanan ini. Mungkinkah penampilan Fan Yijue membuat semua Elders Clan Burning Heaven secara bersamaan berpikir tentang keterampilan mendalam yang mendalam dalam legenda, dan untuk sesaat, mereka semua bersemangat untuk titik bahwa mereka seluruh tubuh gemetar. Mata mereka menatap selebar mungkin, dan tidak berani berkedip sekalipun, takut melewatkan momen apapun yang akan terjadi selanjutnya. Membakar? Lord, cetak? Devil Spawn, temui kematianmu! Fan Yijue secara eksplosif meraung dan handprint darah merah meledak, dengan cepat meluas saat itu dengan cepat turun. Dalam sekejap mata, itu sudah memenuhi seluruh ruang di atas, seolah-olah seluruh langit telah terbalik. Tidak hanya kekuatan cetak yang mendalam ini melampaui yang sebelumnya oleh beberapa lipatan, itu juga mencakup hampir 300 meter ruang. Bahkan jika Yun Che secara berurutan menggunakan Star Goddess Broken Shadow, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan terus-menerus mundur beberapa langkah, dia dengan tegas melihat sidik jari berwarna darah yang menjadi semakin dekat sebagai kejahatan yang mendalam yang melintas di matanya. Dengan suara gemuruh rendah, teriakan naga dan lolongan serigala bergemuruh melalui langit saat Skywolf Slash meledak ke udara. Gemuruh! Gambar The Skywolf bertabrakan dengan cetakan mendalam berwarna darah, dan tanpa pantang menyerah cetak besar berwarna darah yang sangat besar di udara. Adegan ini membuat Fan Yijue dan Fan Zia mengungkapkan ekspresi keterkejutan, karena energi yang sangat dalam di seluruh tubuh mereka melonjak, mengalir ke dalam cetak Dewa Pembakaran. Setelah waktu yang singkat, cetak Dewa Pembakaran sekali lagi ditekan, perlahan-lahan melanda gambar Skywolf sedikit demi sedikit. Dan dalam seluruh proses ini, Burning God Print juga secara bertahap menyusut, tetapi kecepatan menyusut jelas di atas kecepatan gambar serigala yang ditelan. Pada akhirnya, ketika gambar Skywolf sepenuhnya diliputi, dan The Burning God Print yang masih hampir sepertiga ukurannya tiba-tiba jatuh, ia menabrak tubuh Yun Che. Energi mengamuk dengan kejam merobek energi yang sangat melindungi dan bergegas ke tubuhnya. Sebuah suara seolah-olah sprei dirobek terdengar, dan pakaian di atas tubuh Yun Che benar-benar pecah. Aliran darah dari dalam mulut, dada, dan bahu masing-masing ditembak. Seluruh orangnya dihancurkan dengan keras di bawah tanah, kemudian terkubur oleh pasir dan batu yang jatuh setelah disapu.
Gelombang teriakan terkejut datang dari jauh. Yun Che, yang belum kalah di bawah kekuatan Kaisar mendalam realm sejak awal, akhirnya sangat hancur kali ini. Handprint itu sangat menakutkan, itu membuat mereka sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Blue Wind yang bisa bertahan melawannya. Apakah Yun Che, surga yang diberkati keajaiban yang memecahkan sejarah, benar-benar jatuh kali ini? Melihat tanah di bawah yang membenamkan Yun Che, Fen Yijue perlahan menarik telapak tangannya. Fen Zia juga menurunkan lengannya, dan berkata dengan cemberut, untuk benar-benar melepaskan paksa hampir 70% kekuatan Burning God Print, bocah ini hanyalah monster. Tapi setelah memakan cetak dewa pembakaran sebesar 30% juga cukup untuk semua organnya meledak terpisah. Tidak, dia seharusnya belum mati. Fen Yijue berkata, tapi ini juga bagus, bahkan jika dia belum mati, dia pasti akan berada di ambang kematian. Membiarkan dia mati seperti ini, terlalu bagus untuknya. Ayo pergi, dan seret dia keluar. Sama seperti Fen Yijue dan Fen Zia hendak turun, ledakan tiba-tiba datang dari bawah. Tanahnya benar-benar diledakkan, meledakkan pasir dan batu seperti gelombang belalang terbang yang melimpah. Sesosok keluar dari dalam, dan mendarat di tanah. Kepalanya berantakan dan pakaiannya compang-camping menjadi kain yang tak terhitung jumlahnya. Luka berdarah menutupi seluruh tubuhnya, seperti garis setelah garis darah mengalir ke pedang berat dan jatuh ke tanah yang hancur. Apa yang dirasakan Fen Yijue dan Fen Zia saat ini, hanya bisa digambarkan sebagai benar-benar ketakutan. Meskipun Yun Che yang melompat keluar dari tanah di bawah ini penuh dengan luka berdarah dan tampak dalam keadaan sangat menyesal, dia berdiri lurus seperti pena dan tubuhnya tidak bergoyang sedikit pun. Tidak hanya itu, aura kekuatannya tidak sedikit pun melemah dibandingkan dengan sebelumnya, melainkan membawa niat membunuh es dingin beberapa kali lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dengan penampilannya ini, apalagi di ambang kematian, dia bahkan tidak bisa dianggap sangat terluka? Paling-paling, dia dalam keadaan terluka sedikit lebih serius daripada terluka ringan. Selain itu, kekuatannya nyaris tidak memburuk karena ini. Dipukul oleh pembakaran surga cetak, namun sebenarnya hanya menerima luka seperti itu, apakah tubuhnya ditempa dari baja halus atau sesuatu? Di tengah tatapan yang sangat mengejutkan dari dua trones besar, Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah aura yang sangat menakutkan, ganas dan tajam sedang dipancarkan dari matanya. Kamu telah berhasil membuat aku marah. Seluruh tubuh Yun Che memancarkan udara yang mengejutkan. Dia benar-benar marah. Sky Wolf Slash adalah pukulan pembunuhan terkuatnya, dan kekuatannya jauh melampaui Overlord S Fury dan Falling Moon Sinking Star. Sebelum hari ini, setiap saat Sky Wolf Slash dilepaskan, itu akan selalu menerobos apapun, dan tidak ada yang bisa menumpulkan ujungnya. Tapi hari ini, Sky Wolf Slash-nya benar-benar ditekan untuk pertama kalinya, dan dia bahkan dihempaskan ke tanah dalam keadaan yang benar-benar compang-camping. Luka-luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya bertambah hingga lebih dari 30, dan bahkan jeroannya telah mengalami kerusakan besar. Aku akan membunuhmu sekarang. Api penyucian. Dengan suara gemuruh yang keras, mata Yun Che tiba-tiba diselimuti oleh lapisan cahaya merah darah. Seketika, semua luka di tubuhnya meledak saat darah menyembur ke segala arah. Aura energiknya yang dalam juga melonjak tajam saat ini. Sama seperti Fen Yijue dan Fen Zia hendak menyerang lagi, mereka tiba-tiba merasakan perubahan dalam aura yang datang dari tubuh Yun Che, dan secara bersamaan tercengang. Selama pertarungan sebelumnya, dia jelas menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan terus-menerus menerima luka. Tapi auranya sekarang benar-benar meningkat tajam saat ini, sampai pada tingkat yang membuat bahkan Fen Yijue merasa sangat takjub. Mungkinkah dia menggunakan semacam seni rahasia terlarang? Fen Zia berkata dengan suara serius. Seharusnya begitu. Mungkin dia telah menyalakan esensi darahnya? Jika memang seperti itu, maka dia harus mendekati ujung kecerdasannya, selesaikan dia sekarang. Setelah beberapa saat mengulur, dua singgasana besar secara bersamaan mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dua tanda langit membara turun dari langit, jatuh ke atas kepala Yun Che. Kali ini, Yun Che tidak menghindar, sebaliknya, dia tiba-tiba pergi menuju kedua pembakaran surga cetakan dan melompat lurus ke atas, karena sesar naga dengan keras menabrak mereka. Dengan dentuman keras, dua cetakan surga pembakaran yang membawa kekuatan menakutkan benar-benar tercabik seperti dua lembar kertas tipis pada saat mereka menyentuh Dragon Vault. Tubuh Yun Che hanya sedikit terhenti sedikit, lalu terus naik. Di dalam mata Fen Yijue dan Fen Zia yang tiba-tiba membatasi, dia langsung bergegas ke depan mereka. Di antara mereka, bahkan tak ada jarak 10 meter. Sepasang mata penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya, niat membunuh, dan kekejian dengan kuat mengunci ke Fen Yijue dan Fen Zia, membuat mereka, sebagai Trones, merasakan kedinginan di seluruh tubuh mereka. Tepat ketika mereka akan bertindak, dada mereka tiba-tiba terasa macet, dan rasa mati lemas yang berat datang. Bahkan otak mereka tiba-tiba merasakan pusing yang sangat parah. Tubuh mereka yang semula seharusnya bergerak tiba-tiba tampak seolah-olah mereka membeku dalam es, tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama.
Apa yang menekan gerakan mereka adalah gelombang tekanan energi yang sangat mengerikan yang bertubrukan keras. Tangan Yunche erat mencengkeram sesar naga. Lengannya sudah meningkat 2 kali ukuran normal sebagai aliran setelah aliran darah dengan keras ditembak. Mata putih dan pupil di matanya benar-benar lenyap, dan apa yang menggantikannya adalah 2 mata yang benar-benar berubah menjadi merah darah. Gelombang aura jahat dan buas yang terasa seolah-olah berasal dari api penyucian, juga tiba-tiba dilepaskan pada saat ini. Menghancurkan Sky Decimating Earth. Bom! Seluruh kota Blue Fire benar-benar diselimuti oleh gemuruh booming. Seolah-olah langit dan bumi runtuh, semua suara lain benar-benar ditelan. Kota Blue Fire dengan ganas berguncang, dan beberapa kilometer dari daratan langsung terbang. Batu pecah dan pasir tersapu hampir 1 kilometer di udara, hampir menyentuh awan compang-camping di langit. Di daerah sekitarnya, telinga semua penonton langsung menjadi tuli. Tidak peduli tetua pembakaran surga klan atau warga Blue Fire biasa, mereka semua tersapu oleh badai yang benar-benar tak tertahankan dan terlempar jauh ke kejauhan. Kemarahan tanpa henti muncul di wajah semua orang yang hadir. Tingkat yang menakutkan dari kekuatan ini melampaui akal sehat mereka masing-masing. Bahkan Fan Yijue dan Fan Zia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang pemuda ini, yang bahkan belum genap 20 tahun, terbiasa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Menghancurkan Sky Decimating Earth, gaya ketiga Evil God Art, yang juga merupakan langkah yang Yunche harus membayar mahal untuk dieksekusi. Dia menghabiskan energinya yang dalam dan bahkan hidupnya untuk melepaskan langkah pembunuhan destruktif yang terakhir ini. Di tengah badai kehancuran yang tak tertandingi, Fan Yijue dan Fan Zia terbang keluar seperti 2 layang-layang dipotong dari tali mereka. Bagian depan dada mereka berdua dimutilasi dengan buruk, seolah-olah mereka meledak. Namun, sebagai Tronin, meskipun mereka terluka parah, itu tidak sampai sejauh mereka akan mati karena ini. Ketika mereka terbang mundur, mereka dengan putus asa memusatkan energi mereka yang sangat kacau untuk menekan tahap luka di tubuh mereka. Dan pada saat ini, ketika pasir halus yang memusnahkan langit tersebar, kerumunan melihat seberkas merah. Siluet api yang seperti meteor melintasi langit tiba-tiba bergegas menuju Fan Zia. Kecepatannya benar-benar melampaui Fan Zia yang sedang diledakkan oleh Destroying Sky Decimating Earth. Tari empirean dari Phoenix. Mata Yunche membawa kilau setan. Energi yang sangat dalam pada tubuhnya kacau tetapi juga liar seperti air mendidih. Mengikuti suara yang sangat besar, Dragon Bolt dengan keras menabrak tubuh Fan Zia dalam matanya yang putus asa saat bola api Phoenix yang mengamuk meledak di tubuhnya. Saat kamu pergi ke neraka, jangan lupa untuk memberitahu nenek moyangmu bahwa orang yang membunuh kalian, yang menghancurkan klan surga pembakaranmu, disebut Yunche. Suara Yunche, yang dingin sampai titik yang langsung meresap ke dalam sumsum dan jiwanya, bergema di samping telinganya. Tepat setelah itu, kesadaran Fan Zia menjadi benar-benar kosong saat tubuhnya merosot ke bawah seperti peluru meriam sambil membawa api Phoenix yang terbakar. Di bawah kekuatan oposisi dari tari empirean dari Phoenix, Yunche tertiup ke langit yang tinggi. Menatap titik pendaratan Fan Zia, ia menuangkan yang terakhir dari kekuatannya ke Dragon Bolt. Phoenix, istirahat! Seluruh tubuh Dragon Bolt terbakar dengan api, meninggalkan tangan Yunche dan menerobos udara, menembus Fan Zia, yang baru saja jatuh ke tanah, masih dengan satu nafas hidup terakhir yang tersisa. Energi mengamuk membanjiri tubuhnya dan membuat jeroannya menjadi pasta. Mata Fan Zia melotot keluar, tapi dia tidak lagi mampu mengeluarkan teriakan terakhir saat dia kehilangan semua suara dan hidup, mati seperti itu dengan mata terbuka lebar. Generasi Kaisar mendalam baru saja mati di bawah pedang Yunche di sini dan sekarang. Tubuh Yunche jatuh bebas dari langit. Dia sekarang sudah lemah dan lemas sampai-sampai dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. 3 gerbang di pembuluh darahnya yang dalam juga otomatis tertutup. Luka di tubuhnya juga membuat otaknya merasakan gelombang setelah gelombang pusing. Setelah melirik Fan Yijue, yang jatuh sejauh 1 kilometer, dia berkata dengan suara serak, "Little Chen, ayo pergi." Snow Phoenix Beast terbang keluar dari segel yang dalam, menangkap Yunche yang jatuh, melonjak di udara dan terbang jauh. Beberapa tetua membakar surga klan ingin mengejar mereka, tapi bagaimana kecepatan Snow Phoenix sesuatu yang mereka dapat mengejar? Mereka hanya bisa menyaksikan Snow Phoenix dengan cepat menghilang dari garis pandang mereka dengan kecepatan yang jauh melampaui mereka sendiri. Grand Elder, Grand Elder. Namun ketika mereka datang ke tubuh Fan Zia, mereka menemukan bahwa semua organnya sudah benar-benar hancur, ia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikit pun yang tersisa sama sekali. Beberapa sesepuh semua merasa visi mereka menjadi gelap. Mereka hampir pingsan di tempat, mulut mereka lebih mengucapkan teriakan sedih dan berduka. Grand Elder mati secara tragis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Burning Heaven Clan. Bahkan seorang ahli mendalam kaisar terbunuh, adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di seluruh sejarah Kekaisaran Angin Biru.
Ini karena Kaisar Mendalam Realm adalah puncak dari Blue Wind dalam arti yang sebenarnya. Setelah mencapai wilayah ini, itu sudah cukup untuk memandang rendah dunia, tak tertandingi. Jika keduanya berada di Emperor Mendalam Realm, mungkin seseorang bisa dikalahkan, tetapi pada dasarnya tidak bisa dibunuh. Kekuatan mendalam Fen Yijue adalah 2 peringkat di atas Fen Zia, dan meskipun ia bisa mengalahkan Fen Zia, tetapi akan sangat sulit bagi Fen Yijue untuk membunuhnya. Kematian tragis Grand Elder adalah dampak yang sangat berat bagi seluruh klan Burning Heaven. Mereka tidak pernah berpikir, dan tidak pernah percaya, bahwa Yun Chei benar-benar memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh Grand Elder sekte mereka. Para tetua klan Burning Heaven yang berlutut di samping mayat Fen Zia semua cemberut dan menangis. Fen Yijue, yang terluka parah, akhirnya bisa menangkap nafas menjadi lebih baik. Dengan kulit yang mengerikan, dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan berkata dengan suara lemah, "Bagaimana, adalah Zia?" Elder surga pembakaran di sampingnya memiliki wajah lama penuh air mata saat dia menjawab dengan suara serak, "Grand Elder. Grand Elder, dia telah pergi ke surga." Seluruh tubuh Fen Yijue menjadi kaku, lalu dengan kasar mulai bergetar. Melihat mayat Fen Zia yang jauh, bibir pucatnya yang mengerikan menggigil saat dia berbicara, "Bawa aku kembali ke sekte." Segar besar darah segar dengan kasar disemprotkan keluar dari mulut Fen Yijue. Di tengah teriakan khawatir para tetua, kepalanya miring ke samping saat ia pingsan di tempat. Sambil membawa Fen Duanhun yang tak sadarkan diri dan Fen Yijue, juga jenazah Fen Zia, beberapa tetua klan Burning Heaven terbang menuju arah klan Burning Heaven dengan ekspresi suram. Hanya kerumunan penonton yang tidak bisa membawa diri mereka kembali ke kenyataan dari guncangan tak berujung yang tersisa, banyak dari mereka yang terluka ringan atau berat oleh gelombang sisa, tetapi mereka tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuh mereka sama sekali karena kepala mereka benar-benar penuh dengan adegan yang mereka saksikan sendiri sebelumnya.